Victoria Hayes adalah wanita paling berkuasa di gedung itu, dan malam itu ia tertidur di bahu Ethan Brooks. Ethan tidak bergerak, tidak bernapas terlalu keras, hanya duduk diam dalam kesunyian ruang rapat yang kosong pada pukul 1 dini hari, merasakan beban kepala Victoria di bahunya, mencoba memahami bagaimana seluruh dunianya baru saja berubah dalam waktu 10 detik. Sebab pada saat itulah ponselnya menyala, dan pesan yang seharusnya tidak ia lihat mengubah segalanya yang ia kira ia tahu tentang wanita itu. Rapat sudah berlangsung 6 jam. Ethan tahu itu karena sejak pukul 7 malam ia terus memandangi jam di dinding di belakang kepala Victoria. Bukan karena bosan, tapi karena tepat pukul 9:15, putrinya, Amara, seharusnya menelepon untuk mengucapkan selamat malam. Gadis itu berusia 8 tahun, dan ia selalu melakukannya setiap malam tanpa gagal. Ethan tidak pernah sekalipun melewatkannya dalam 4 tahun terakhir. Tidak sejak ibunya meninggal. Ia melirik ponselnya di bawah meja. Sudah lewat 4 jam. Ia melewatkannya. Brooks? Suara Victoria memotong ruangan seperti pisau. Proyeksi pendapatan untuk wilayah Tenggara. Saya butuh angka revisinya sebelum kita selesai. Ethan tidak gentar. Ia membuka spreadsheet di laptopnya, memutar layar ke tengah meja, dan menjelaskan angka-angka itu dengan suara yang mantap meski dadanya terasa seperti ditindih sesuatu. Itulah pekerjaannya. Selalu begitu. Di sekelilingnya, 5 manajer lain terlihat seperti orang-orang yang tidak tidur berhari-hari, karena memang begitu. Marcus Webb sudah melepas dasinya sejak jam ketiga. Sandra Cho melepas sepatunya di bawah meja. Derek Owens berhenti mencatat sejak sejam lalu, hanya menatap dinding dengan wajah kosong seorang pria yang diam-diam telah berdamai dengan akhir malam itu. Tapi Victoria Hayes tidak bergerak sama sekali. Ia duduk di ujung meja dengan postur yang sama sejak pukul 7, punggung tegak, tangan terlipat, mata tajam. Ia mengenakan blazer gelap di atas blus putih, rambutnya disisir ketak ke belakang. Kacamata baca turun rendah di hidungnya. Ia tampak seperti dipahat dari granit dan diberi nama ambisi. Ethan sudah bekerja di bawahnya selama 3 tahun 2 bulan. Ia mengenal semua kebiasaan kecilnya. Cara ia mengklik pena 2 kali sebelum menantang sesuatu, tarikan tipis di sudut bibirnya saat sebuah angka membuatnya terkesan namun tak ingin diketahui. Caranya selalu memilih kursi yang menghadap pintu, bukan yang membelakanginya. Ia mempelajari semua itu seperti orang mempelajari cuaca, bukan karena kagum, tapi karena harus bertahan. Jelaskan kompresi marin di kuartal 3, katanya tanpa mendongak. Ethan menjelaskannya. Pukul 12:30, Marcus sudah pergi. Sandra menyusul 15 menit kemudian, membawa sepatunya di satu tangan dan tas laptop di tangan lain. Derek sempat tertidur sebentar di kursinya sebelum tersentak bangun dan menggumamkan sesuatu tentang taksi. Pukul 1 dini hari, tinggal mereka berdua. Ethan menghabiskan sisa kopinya yang sudah dingin, membuka tab baru untuk memeriksa kalender sekolah Amara. Kelasnya akan berkarya wisata hari Jumat. Ia sudah mengambil cuti pagi, tapi ingin memastikan surat izinnya sudah masuk ke portal orang tua. Angka Tenggara lebih kuat dari perkiraan saya, katanya. Ia mendongak. Victoria masih di ujung meja, tapi ada yang berbeda. Penanya berhenti bergerak. Kacamatanya sudah dilepas. Ia menggosok pangkal hidungnya dengan 2 jari. Dan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, Ethan melihat sesuatu di wajahnya yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Kelelahan. Bukan kelelahan yang dipoles seperti yang biasa ditunjukkan orang berkuasa agar terlihat manusiawi. Kelelahan yang sungguhan, yang mengendap di otot sekitar mata dan sudut mulut, dan tak mau pergi. Terima kasih, katanya belan. Sudah bertahan. Ini pekerjaan, jawab Ethan. Biarkan. Ay meletakkan kakamatanya di meja. Yang lain sudah pergi. Itu juga pekerjaan mereka. Ethan tak menjawab. Ia menutup separuh laptopnya dan bersandar di kursi, memandanginya dengan cara yang biasanya tak ia izinkan bagi dirinya sendiri. Tapi ini pukul 1 dini hari, dan mereka hanya berdua. Dan untuk pertama kalinya sejak ia mengenalnya, Victoria tampak seperti manusia biasa. Bagaimana kabar Amara? Tanyanya. Ethan tertegun. Victoria tak pernah bertanya soal Amara di jam kerja. Ia hanya mengakui putrinya dengan cara profesional, ucapan ulang tahun lewat sistem perusahaan. Satu kartu Natal yang pantas di bulan Desember, pengingat tahunan di berkasnya bahwa ia punya hari cuti pribadi seputar hari kematian istrinya.
Semuanya benar, semuanya sopan. Tak satu pun yang personal. Dia baik, jawab Ethan hati-hati. Minggu lalu ia kehilangan gigi susunya. Sangat serius menghadapinya. Sesuatu bergeser di wajah Victoria, kilasan yang nyaris jadi senyum. Tapi ia menahannya sebelum sempat terlihat jelas. Dia 8 tahun sekarang, kata Victoria. 8,5, koreksi Ethan. Ia selalu mengingatkan setengahnya setiap ada kesempatan. Kali ini, senyum kecil itu hampir sepenuhnya muncul. Kamu harus pulang, kata Victoria. Saya akan selesaikan ringkasan akernya sendiri. Saya bisa tinggal. Ethan, ia mengucapkan namanya berbeda dari cara ia menyebut nama siapapun. Ia tak pernah membiarkan dirinya memikirkan mengapa. Pulanglah. Ia mengangguk, mulai menutup tab-tabnya. Tapi perjalanan dari pusat kota ke rumahnya di Decatur memakan waktu 45 menit pada jam segini. Dan kakaknya, Rene, sedang menginap untuk menjaga Amara. Dan kenyataannya, apartemennya akan terasa sangat luas dan sunyi. Dan ia akan menghabiskan 20 menit berdiri di ambang pintu kamar Amara, memandanginya tidur, sebelum berhasil meyakinkan dirinya untuk tidur juga. Ia tak mengatakan semua itu. Ia mulai membereskan tasnya. Lalu ia mendengarnya, embusan napas halus dan tak salah lagi dari seseorang yang tertidur. Mentally, Victoria Hayes, CEO, Hayes Meridian Solutions, wanita yang pernah ia saksikan memimpin panggilan dewan pukul 6 pagi tanpa persiapan sama sekali dan keluar darinya dengan 3 syarat kontrak dirundingkan ulang demi keuntungan mereka, sedang tertidur di kursinya. Kepalanya jatuh ke kiri, ke arah bahu Ethan. Ia tidak cukup cepat bergerak, atau mungkin ia tak bergerak sama sekali, karena sebagian dari dirinya, bagian yang diam dan terkubur, tak ingin bergerak. Kepala Victoria bersandar di bahunya dengan bobot yang ringan sekaligus menyeluruh. Cara orang tidur selalu terlihat, benar-benar menyerah, benar-benar tanpa penjagaan. Ethan berhenti bernapas. Otaknya berlari melewati setiap protokol profesional yang pernah ia pelajari, setiap panduan etika kerja, setiap percakapan hire imajiner yang dimulai dengan, jadi kamu membiarkan CEO tidur di bahumu dan kamu tidak langsung. Ia tidak membangunkannya. Ia meyakinkan dirinya itu karena Victoria kelelahan. Ia meyakinkan dirinya itu karena membangunkannya justru lebih mengganggu daripada menunggu. Ia meyakinkan dirinya banyak hal dalam waktu sekitar 45 detik. Lalu ia meraih perlahan jaketnya dari sandaran kursi dan menyelimutkannya ke bahu Victoria. Ia tak terbangun. Ethan duduk dalam kesunyian ruang rapat itu, mendengarkan napasnya, mencoba memahami apa yang sedang terjadi pada dirinya sendiri. Kemudian ponselnya menyala. Ia meraihnya secara otomatis, kebiasaan 8 tahun, sebab pesan larut malam selalu berarti amarah atau sesuatu yang rusak, dan memiringkan layarnya. Notifikasi itu sebuah pesan, tapi nama di jendela pratinjau bukan kontak di ponselnya. Itu namanya sendiri, Ethan, hanya itu, tapi ikon aplikasinya memberitahu bahwa itu bukan pesan untuknya. Itu pesan dari ponsel Victoria, yang ia tinggalkan tak terkunci di atas meja saat tertidur. Layar itu menyala menampilkan draft yang sedang ia tulis, pesan yang belum terkirim. Namanya diikuti 3 baris. Ia membacanya sekali, lalu membacanya lagi, lalu meletakkan ponselnya dengan sangat hati-hati di meja dan menatap dinding di seberangnya. Dalam 4 tahun menjanda, Ethan Brooks telah belajar mengklasifikasikan sesuatu dengan cepat. Apa yang butuh tindakan segera? Apa yang bisa menunggu? Apa yang perlu dirasakan sendirian? Apa yang harus dikubur? Ini harus dikubur. Tapi ia tak bisa berhenti membacanya. Ia melihat lagi ke layar itu. Ia tahu seharusnya tidak. Ia tetap melihat. Aku tahu aku takkan pernah mengirim ini. Tapi aku sudah melihatmu menahan hidupmu tetap utuh selama 3 tahun. Dan kurasa aku sudah jatuh cinta padamu hampir selama 2 tahun itu. Aku tak mengatakannya karena tak ada apapun dari posisiku yang memungkinkan aku mengatakannya. Tanpa itu menjadi sesuatu yang tak bisa kau tolak. Dan kau berhak atas setiap pilihan menjadi milikmu sendiri. Layar ponsel itu meredup. Napas Victoria tetap pelan dan teratur di bahunya. Ethan duduk lama dalam kesunyian ruang rapat ITU. Selama 3 tahun ia membangun gambaran yang bersih dan efisien tentang wanita ini. Tegas, menuntut, adil secara teknis. Ia tak pernah meminta apapun dari timnya yang tak ia berikan sendiri. Tapi hangat, lembut,
Tipe orang yang menulis pesan yang tak terkirim pada seorang pria yang bekerja dengannya dan khawatir apakah pria itu merasa bebas untuk menolak. Ia tak pernah sekalipun mempertimbangkan hal itu. Ia teringat 7 bulan lalu, ketika telepon Sur datang dari sekolah Amara, demam ringan, tidak serius, tapi cukup untuk membuatnya harus pulang. Victoria berdiri di luar kantornya ketika ia baru selesai menelepon, dan ia berkata dengan suara datar ruang rapatnya, "Pergilah. Saya akan tangani jam 3. Ethan berkata, "Terima kasih," lalu pergi. Ia mengira itu efisiensi. Ethan yang absen berarti Ethan yang terganggu, dan Victoria tak mengizinkan gangguan. Ia teringat tinjauan jadwal kuartalan Maret lalu, ketika ia menyadari minggu-minggu perjalanan terberatnya telah dipindahkan, bukan olehnya, ke bulan-bulan ketika kalender sekolah Amara tak menunjukkan acara besar. Ia mengira itu kebetulan atau Derek yang mengatur ulang kalender. Ia teringat pagi ketika ia datang dengan hanya 2 jam tidur setelah malam buruk. Mimpi buruk Amara sedang pada tahun itu, tahun kedua, tahun setelah kemarahan dimulai dan sebelum penerimaan datang, dan Victoria menyerahkan secangkir kopi pukul 8 pagi, meletakkannya di mejanya tanpa sepatah kata, lalu pergi. Ia mengira Victoria hanya efisien. Gambaran yang ia pegang selama 3 tahun sedang tersusun ulang secara langsung, dan ia tak tahu harus berbuat apa dengan gambaran baru yang terbentuk. Victoria bergerak sedikit. Tangannya bergerak kecil dan tanpa sadar, jatuh mendekati lengan Ethan. Ia mengeluarkan suara pelan yang bikin kata. Ethan diam saja. Kota bergemuruh di luar jendela. Di bawah sana, Atlanta masih hidup dan bergerak karena Atlanta selalu hidup dan bergerak. Tapi di sini, di lantai 23, rasanya seluruh dunia telah diam di sekitar 2 orang ini, meja ruang rapat ini, dan jaket yang menutupi bahunya. Ia teringat istrinya, Daniel. Ia memikirkannya seperti biasa, bukan lagi sebagai duka, atau tidak hanya, tapi sebagai kehadiran, sebagai standar, sesuatu yang menjadi tolok ukur baginya untuk apapun yang meminta ia merasakan sesuatu. Daniel keras dalam mencintai. Ia mengatakannya dan menunjukkannya dan memperdebatkannya dan menertawakannya, dan ia tak pernah sekalipun membiarkan Ethan bertanya-tanya bagaimana perasaannya. Itu melelahkan sekaligus menggairahkan dan sepenuhnya miliknya. Ethan selalu berasumsi tanpa mengucapkannya bahwa cinta hanya terlihat seperti itu, bahwa apapun yang lebih tenang bukanlah hal yang sama. Victoria bergerak lagi. Kali ini matanya terbuka. Ia bingung selama 2 detik. Ethan menyaksikannya terjadi. Kebingungan, penilaian di mana ia berada dan apa yang menyentuhnya dan apa yang ada di bahunya. Lalu matanya menemukan wajahnya. Mereka duduk seperti itu sejenak. Momen yang tak punya nama yang tepat. Victoria duduk tegak. Jaketnya merosot dari bahunya dan ia menangkapnya sebelum jatuh, memegangnya di pangkuan, menatapnya. Ia memulai. "Kamu tertidur?" kata Ethan sederhana. "Sudah hampir jam 2? Ia terdiam sesaat. Ketika ia mendongak, wajah CEO-nya sudah kembali. Tak sepenuhnya, tak sempurna, tapi strukturnya ada, komposurnya. "Jaketmu," katanya, menyerahkannya. Ethan menerimanya. "Saya akan siapkan ringkasannya pagi ini," katanya. Victoria. Ia berhenti. Ethan hampir tak mengatakannya. Ia melewati semua alasan untuk tidak, gelar di pintunya, struktur organisasi, Amara, bertahun-tahun jarak profesional yang hati-hati. Fakta bahwa ia membaca sesuatu yang bukan untuknya dan tak ada cara bersih untuk mengakuinya. "Terima kasih," katanya akhirnya, "untuk kopi bulan Februari lalu." Pagi setelah malam buruk itu, sesuatu bergerak di wajahnya. "Kamu memperhatikan?" katanya. "Saya memperhatikan," jawab Ethan. Ia menatapnya lama, lalu mengangguk sekali dan kembali ke laptopnya. Dan momen itu menutup seperti pintu yang tak pernah terbuka sama sekali. Tapi Ethan Brooks berjalan keluar ruang rapat itu menuju lorong sunyi lantai 23, menekan tombol lift, dan berdiri menatap pantulan dirinya di pintu logam yang mengilap. Tahu tanpa ragu bahwa gambarannya telah berubah. Ia hanya belum tahu apa artinya melihatnya dengan jelas. Belum. Perjalanan pulang ke Decatur memakan 42 menit. Ia tak menyalakan radio. Ia memikirkan pesan itu sepanjang jalan pulang. Bukan membedahnya. Ia belum siap untuk itu, tapi hanya memegangnya. "Cara kau memegang sesuatu yang rapuh,"
Sesuatu yang bisa sangat penting atau sangat berbahaya, dan kau belum tahu yang mana. Kau berhak atas setiap pilihan menjadi milikmu sendiri. Rene tertidur di sofa ketika ia masuk, ponselnya tergeletak di dadanya. Ia menyelimutinya dan berdiri di dapur sejenak, tak melakukan apa-apa khusus. Lalu ia pergi ke kamar Amara. Gadis itu tertidur melintang di ranjangnya, dengan cara hanya anak-anak tidur, komitmen fisik total. Satu lengan jatuh dari kasur, rambutnya terhampar di bantal. Lampu tidurnya melemparkan lingkaran oranye lembut di langit-langit. Ayah, suaranya kecil dan setengah tertidur. Ya, sayang, ayah pulang. Kamu ketinggalan selamat malam, katanya, tanpa menyalahkan, hanya melaporkan. Aku tahu. Maaf. Tidak apa-apa. Sebuah jeda. Basmu masih galak? Ia memikirkan seorang wanita tertidur di bahunya dan pesan tak terkirim dan jaket dan secangkir kopi yang ditinggalkan di meja tanpa sepatah kata. Kurasa dia tidak galak, katanya. Amara mengeluarkan suara pertimbangan mengantuk. Lalu kenapa kamu selalu terlihat lelah setelah pulang dari rapatnya? Ia nyaris tertawa. Tidur lagi, katanya lembut. Amara sudah pergi. 3 hari berlalu sebelum Ethan berserta kepada siapa pun tenang apa yang I lihat. Tidak kepada Rene, yang akan mengubahnya menjadi percakapan hingga tengah malam dan melibatkan setidaknya 2 cangkir teh dan banyak pendapat yang tak ia minta. Tidak kepada Markus, teman terdekatnya di kantor, yang juga punya mulut selebar ruang rapat yang mereka bagi. Tidak kepada siapapun. Ia menyimpannya seperti kau menyimpan sesuatu yang tak yakin milikmu. Diam-diam, di tempat yang tak bisa menimbulkan kerusakan, sementara kau memikirkan apa yang harus dilakukan dengannya. Pagi setelah malam di ruang rapat itu, ia berjalan masuk ke Hayes Meridian pukul 8.47, seperti Senin biasa. Mengambil kopi, memeriksa email, menjawab 3 pertanyaan Sandra tentang peluncuran wilayah Tenggara, menghadiri rapat pukul 10 di mana Victoria duduk di ujung meja mengenakan blazer arang, membahas proyeksi kuartal 4 dengan presisi seorang yang sama sekali tidak tertidur di bahu menir operasionalnya 6 jam sebelumnya. Ia tak memandangnya berbeda. Ia juga tak menghindarinya. Ia memanggilnya 2 kali untuk pembaruan, melanjutkan setelah ia menjawab, dan ketika rapat usai, ia mengumpulkan catatannya dan berjalan keluar tanpa menoleh. Ethan kembali ke mejanya dan menatap monitor selama 10 menit sebelum menyadari ia belum membuka satu berkas pun. Menjelang Rabu, ia hampir yakin ia hanya terlalu merumitkan semuanya. Orang tertidur, orang kelelahan menulis pesan yang tak pernah mereka kirim. Victoria adalah orang yang privat. Ia mengatakan sesuatu yang privat di tempat yang privat pukul 1 dini hari saat penjagaannya turun, dan ia tak tahu Ethan melihatnya. Hal profesional, hal yang benar, adalah meletakkannya dan membiarkannya begitu saja. Ia hampir sepenuhnya berkomitmen pada versi kejadian itu ketika Kamis tiba. Ia sedang di tengah panggilan dengan Direktur Regional Tenggara. Percakapan berputar tentang kompresi jadwal yang sudah menghabiskan 40 menit siangnya. Pintu kantornya terbuka. Ia mendongak. Victoria bersandar di bingkai pintu. Ia tak membawa berkas atau tablet. Ia tak mengisyaratkan ke ruang rapat. Ia hanya berdiri di sana memandanginya bekerja dengan ekspresi yang berlangsung tepat 3 detik sebelum ia mengembalikan wajahnya ke netral dan mengangkat satu jari. Saya akan tunggu. Ia menyandarkan bahunya ke bingkai pintu. Ia menyelesaikan panggilannya, meletakkan ponselnya. Kamu tak perlu menunggu di luar, katanya. Saya tahu. Ia melangkah masuk. Kamu menangani Okafor dengan baik. Ia cenderung berputar-putar. Ia berputar-putar karena gugup soal tenggat, bukan karena sulit. Saya bilang kami akan mundurkan pemeriksaan tengah bulan 4 hari. Masih dalam batas. Saya tahu, katanya lagi. Saya akan melakukan hal yang sama. Ia meletakkan sebuah map di tepi mejanya. Tinjauan kinerja kuartalan. Namanya di tab, lebih awal dari jadwal. Kamu 3 bulan lebih maju untuk pertimbangan kenaikan gaji. Saya ingin kamu punya waktu meninjaunya sebelum percakapan resmi. Ia membuka sampulnya, membaca baris pertama. Kepemimpinan luar biasa di bawah tekanan operasional berkelanjutan. Ia mendongak ke arahnya. Victoria, itu akurat, katanya sederhana. Bacalah kalau ada waktu. Ia sudah berbalik ke pintu.
Kamu memindahkan minggu-minggu perjalananku, katanya. Ia berhenti. Ruangan menjadi sangat sunyi. Ia tak berencana mengatakannya, tapi sudah terucap, dan ia melihat bau Victoria melakukan sesuatu. Penyesuaian kecil dan hampir tak kasat mata yang kini ia tahu berarti ia sedang memutuskan seberapa banyak yang akan diberikan. Ia berbalik. Tidak sepenuhnya, hanya cukup. Kamu puja putri, katanya. Banyak orang di tim ini punya anak. Ya, suaranya terukur, hati-hati. Tapi putrimu kehilangan ibunya dan kamu tak punya orang lain yang bisa mengganti. Saya periksa kalendernya dan masuk akal secara operasional untuk mendistribusikan ulang beban perjalanan di mana dampaknya paling kecil. Ia berhenti. ITU Capitulson Logistic. Apa? Benar begitu? Ia mengucapkannya bukan sebagai pertanyaan. Mereka berdua tahu itu bukan pertanyaan. Victoria menatap matanya. Sejenak, hanya sejenak, granit itu retak, dan di baliknya ada sesuatu yang tenang dan pasti dan sepenuhnya tak terjaga. Dan Ethan merasakan dadanya menyempit dengan cara yang tak ia duga dan belum siap hadapi. Lalu ia mengangguk sekali. Bacalah tinjauannya, katanya, dan pergi. Ia duduk dengan map terbuka di tangannya dan tak membaca satu kata pun. Itulah momen ia berhenti bisa berpura-pura ini rumit. Memang rumit, tapi juga sepenuhnya sederhana. Dan kesederhanaan itulah yang paling menakutkannya. Malam itu ia pulang, memasak makan malam, mendengarkan Amara bercerita tentang perselisihan dengan sahabatnya Chloe soal giliran menjadi kapten tim di kelas olahraga. Ia tertawa di semua tempat yang tepat, membantu kerjaan rumah matematikanya, membaca 3 bab dari bukunya sebelum lampu dimatikan. Ia melakukan semua itu sementara sebagian otaknya diam-diam membongkar segala yang ia kira ia tahu tentang 3 tahun terakhir. Hal-hal kecil, puluhan di antaranya. Saat Victoria menariknya keluar dari makan malam klien lebih awal karena ia mengambil alih panggilan penting sendiri dan memberitahu klien bahwa Ethan dibutuhkan di tempat lain, padahal tak ada keadaan darurat. Ia menelepon balik ke kantor dan Sandra mengatakan tak ada yang salah. Ia menghabiskan 20 menit bingung di tempat parkir sebelum pulang dan mendapati Amara tertidur di depan TV dengan proyek seni yang sudah selesai di sampingnya. Proyek yang telah dikerjakannya sepanjang minggu, yang telah diceritakannya 3 kali. Ia mengira itu miskomunikasi. Ia mengirim email permintaan maaf resmi keesokan paginya. Victoria membalas, "Jangan minta maaf karena berada di tempat yang kamu butuhkan." Ia tak memahaminya waktu itu. Ia memahaminya sekarang. Konferensi pengembangan profesional bulan September, acara 5 hari di Denver, jenis peluang visibilitas yang diinginkan sebagian besar manajer. Ia sudah terdaftar. 3 minggu sebelum keberangkatan, namanya diam-diam digantikan Sandra di daftar peserta, dan slotnya dialihkan ke sesi jarak jauh yang bisa ia hadiri dari Atlanta. Ia mengira itu pemotongan anggaran. Ia bahkan menyebutkannya ke Marcus. Biasa. Kita tak pernah dapat anggaran perjalanan yang sesungguhnya. Ia tahu sekarang siapa yang membuat keputusan itu dan mengapa. Pertunjukan sekolah Marjatapata, minggu yang sama. Ia berada di baris depan untuk 4 lagu, termasuk saat gadisnya lupa bait kedua dan hanya bersenandung keras hingga liriknya kembali. Ia mengambil 27 foto. Ia menangis sedikit di tempat parkir setelahnya dan mengatakan pada dirinya itu alergi. Ia menidurkan Amara dan berdiri di dapur, menelepon kakaknya. "Rene, kamu tahu ini jam berapa? Aku perlu bicarakan sesuatu." Rene terdiam, lalu dengan kasih sayang pasrah seseorang yang telah menjadi kakaknya selama 35 tahun. "Tunggu, aku ambil tehku dulu." Ia menceritakan semuanya. Ruang rapat, pesan itu, map, minggu-minggu perjalanan, konferensi, kopi yang ditinggalkan di mejanya pukul 8 pagi di pagi terburuk tahun itu. "Kedekai selesai," Rene terdiam lama. "Ethan," katanya akhirnya, "jangan. Aku tak melakukan apa-apa. Kamu akan mengatakan sesuatu yang belum aku siap dengar. Aku akan bilang," Rene melanjutkan hati-hati, "bahwa wanita ini telah diam-diam merawatmu dan putrimu selama 2 tahun tanpa diminta, tanpa mengucapkan sepatah kata, tanpa mengharapkan apapun kembali. Sebuah jeda, dan aku ingin tahu apa yang akan kamu lakukan soal itu." "Tidak ada," katanya. "Dia bosku. Dia orang yang jatuh cinta padamu. Ethan,
Dan kamu sudah pura-pura tidak merasakan apapun sejak kapan tepatnya. Ia membuka mulutnya lalu menutupnya lagi. Kesunyian itu menjelaskan segalanya. Aku tidur dulu, kata Rene. Tapi Ethan, jangan saya siakin. Kamu hanya mendapat sedikit orang yang mencintaimu dengan cara diam. Kebanyakan orang bahkan tak pernah dapat satupun. Ia menutup telepon sebelum ia sempat menjawab. Ia berdiri di dapurnya dalam gelap, memikirkan Daniel yang mencintainya dengan keras dan penuh dan pergi terlalu cepat, dan ia memikirkan Victoria yang ternyata telah mencintainya selama 2 tahun dalam bahasa yang begitu tenang hingga ia berjalan melewatinya tanpa mendengar sepatah kata pun. Ia pergi tidur. Ia tak bisa tidur lama. Keesokan paginya, ia masuk ke Hayes Meridian 17 menit lebih awal, sesuatu yang tak pernah ia lakukan, dan langsung menuju kantor Victoria di lantai 23, mengetuk pintu yang terbuka sebelum keberaniannya menghilang. Ia mendongak dari mejanya. Tinjauannya, katanya, sangat mendalam. Kamu membacanya. Aku membacanya. Ia menunggu. Aku ingin mengatakan sesuatu, katanya, dan aku ingin kamu membiarkan aku selesai sebelum kamu mengalihkan percakapan ke logistik atau operasi atau apapun yang punya poin-poin. Sesuatu bergeser di wajahnya, nyaris geli, nyaris waspada, keduanya sekaligus. Baiklah, katanya, kamu menutupiku saat makan malam klien bulan April. Pertunjukan sekolah. Aku tahu sekarang. Ia menatapnya. Konferensi bulan September, kalender perjalanan, kopi itu. Ia berhenti. Kopi itu tanggal 17 Februari. Aku tahu tanggal pastinya karena itu pagi setelah Amara terbangun jam 3 pagi menangis untuk ibunya, dan aku duduk di lantai kamarnya selama 2 jam, nyaris tak sampai kantor jam 8. Jeda lagi, kamu tak bertanya. Kamu hanya meninggalkannya di sana. Victoria terdiam sepenanya. Bagaimana kamu? Ia memulai. Aku memperhatikan lebih dari yang kutunjukkan, katanya. Aku hanya tak tahu harus berbuat apa dengannya. Kesunyian antara mereka bertahan. Ethan, katanya. Suaranya hati-hati. Setiap kata diletakkan dengan presisi. Aku ingin sangat jelas bahwa aku tak pernah membuat keputusan-keputusan itu dengan sesuatu selain. Aku tahu, katanya. Bukan itu maksudku. Lalu apa maksudmu? Tidak ada. Ia menatapnya. Benar-benar menatapnya. Bukan CEO-nya. Bukan gelarnya, tapi orang yang telah membangun dinding diam-diam di sekitar dirinya dan putrinya dan menyebutnya logistik. Aku bilang terima kasih, katanya, yang sesungguhnya bukan yang profesional. Victoria Hayes, yang pernah ia saksikan menguasai ruangan selama audit dewan yang bermusuhan tanpa berkedip, kini menatapnya dengan ekspresi yang sepenuhnya tak terjaga. Selama 3 detik penuh, lalu ia menunduk ke mejanya. Sama-sama, katanya pelan. Ia mengangguk sekali dan pergi. 2 minggu berikutnya berbeda dengan cara yang tak diakui keduanya secara langsung. Ia mulai memperhatikan lebih banyak karena ia memperhatikan dengan cara berbeda sekarang. Bukan cara kau mengamati manajer untuk isyarat profesional, tapi cara kau mengamati seseorang karena mereka mulai berarti dan kau tak bisa membatalkan itu. Ia bekerja lebih keras dari siapapun di lantai itu, setidaknya 2 kali lipat. Ia sudah tahu ini. Tapi kini ia melihat harganya. Cara ia makan siang di mejanya setiap hari tanpa kecuali. Cara ia menolak setiap kumpul tim sepulang kerja dengan alasan komitmen sebelumnya yang tak lagi ia yakini benar. Cara ia berjalan sendirian ke lift setiap malam dan berdiri di lorong sunyi dengan ekspresi yang hanya bertahan hingga pintu terbuka, lalu menghilang sepenuhnya. Ia kesepian. Ethan tak tahu bagaimana ia bisa melewatkannya. Mungkin karena kesepian dan disiplin terlihat sama persis dari luar jika kau tak mencari perbedaannya. Suatu Selasa di minggu ketiga Oktober, Amara meneleponnya saat istirahat makan siang. Sesuatu yang jarang sekali dilakukannya dari sekolah kecuali ada yang salah. Oh ya, suaranya kecil dan tegang, membuat tenggorokan Ethan langsung tegang. Hei, APA, kamu baik-baik saja? Aku baik. Cuma tadi Chloe bilang sesuatu waktu makan siang dan aku tak tahu harus menjawab apa, dan sekarang aku merasa sedih. Dia bilang apa? Sebuah jeda. Dia bilang dia akan dapat tarian ayah ibu di resitalnya karena orang tuanya sudah rukun lagi. Terus dia tanya siapa yang akan menari denganku untuk bagian ibu.
Jeda lebih panjang. Aku bilang aku tak butuh itu. Tapi terus aku pergi ke kamar mandi dan aku di sini sudah cukup lama. Ethan menutup matanya. Ini hal yang tak pernah diperingatkan siapapun. Bukan momen duka besar, itu sudah ia pelajari cara menghadapinya dengan cara yang tegas dan melelahkan. Ini serangan kecil, panggilan telepon Selasa sore dari bilik kamar mandi sekolah dasar. Amara, katanya, aku di sini. Aku baik, katanya cepat. Aku cuma ingin dengar suaramu. Aku tahu, sayang, ayah di sini. Ia menjaga suaranya tetap stabil. Kamu tahu apa yang kupikirkan? Aku pikir kamu menangani itu dengan tepat. Kamu bilang kebenaran padanya. Kamu tak butuh tarian ayah ibu. Kamu butuh ayah yang selalu hadir setiap saat. Dan aku akan selalu ada setiap saat. Ayah, sebuah isakan kecil. Oak, mau ayah jemput? Tidak, aku baik. Ada matematika selanjutnya. Sebuah jeda. Ayah, ya. Menurut ayah, apa suatu hari nanti kita bisa punya lebih banyak orang dalam keluarga kita? Ia terdiam di ruang istirahat. Orang seperti apa? Tanyanya hati-hati. Entahlah, seperti orang yang mau datang ke acara-acara, orang yang hadir. Ia mengucapkannya dengan cara anak 8 tahun mengucapkan hal-hal biasa saja, tanpa beban, yang justru membuatnya terasa 2 kali lebih berat. Ya, katanya setelah sesaat, kurasa suatu hari nanti kita bisa. Oak, ia terdengar puas. Aku harus pergi. Matematika, aku sayang ayah. Sayang kamu juga. Dah. Sambungin itu terpidus. Ethan duduk di ruang istirahat selama 1 menit penuh lalu berdiri dan kembali ke mejanya dan membuka jadwal sorenya. Ia punya rapat jam 4 dengan Victoria. Ia duduk, membuka berkas, bekerja. Tapi suara Amara masih terngiang di telinganya. Seseorang yang hadir. Dan sesuatu di dadanya telah bergeser seperti gigi roda yang mencengkeram. Dan ia tak yakin akan bergeser kembali. Rapat jam 4 berlangsung lama. Saat Victoria mengakhirinya, sudah hampir jam 6 dan lantai sudah kosong sebagian besar, dan Ethan sedang berdiri di mesin cetak menunggu laporan 12 halaman selesai ketika ia mendengarnya keluar dari ruang rapat di belakangnya. Rapat yang bagus, katanya. Kamu mundurkan jadwal vendor 4 minggu. Vendor itu akan meleset 6 minggu. 4 memberi mereka ruang tanpa memberi izin untuk molor lebih jauh. Ia berhenti di sebelahnya di mesin cetak. Bagaimana kabar Amara? Ethan menatapnya. Dia menelepon dari sekolah hari ini, katanya. Victoria terdiam. Dia baik-baik saja? Ya, dia anak yang tangguh. Ia mengambil halaman pertama dari mesin cetak. Seorang teman mengatakan sesuatu yang menyakiti perasaannya. Dia ingin mendengar suaraku. Victoria diam sejenak. Dia menelepon kamu, katanya pelan, di tengah hari sekolah. Karena dia butuh aku. Aku, ada sesuatu di suaranya, bukan iri, sesuatu yang lebih rumit dari itu. Itu, dia beruntung punya itu. Kamu harus tahu itu. Tak semua anak tahu mereka bisa menelepon. Ia menatapnya. Dia menanyakan sesuatu hari ini. Ia tak yakin mengapa ia menceritakan ini. Ia menceritakannya tetap saja. Dia bertanya apakah menurutku suatu hari kami bisa punya lebih banyak orang dalam keluarga. Victoria tak berkata apa-apa. Dia 8 tahun, katanya. Dia mengatakannya seolah itu pertanyaan paling jelas di dunia. Apa yang kamu katakan padanya? Ia mengambil sisa cetakannya, menyusunnya rapi di telapak tangannya. Aku bilang, ya, katanya, kurasa suatu hari kami bisa. Ia mendongak dan mendapatinya menatapnya dengan ekspresi itu yang tak terjaga, yang hanya bertahan beberapa detik sebelum ia menahannya. Kali ini ia tak berpaling. Kali ini, keduanya tak berpaling. Mesin cetak selesai berdengung sekali, dan suara itu memecahkan apapun yang sedang terbangun di ruang 6 inci antara mereka. Ethan berdem dan menggempolkan dokumennya dan berkata, Selamat malam. Dan Victoria berkata, Selamat malam. Dan ia berjalan ke lift dengan detak jantung yang keras di telinganya. Ia tak menali ke belakang. Tapi saat pintu lift tertutup,
Ia menangkap pantulan wajahnya sendiri di logam mengilap dan melihat sesuatu di wajahnya yang sudah lama tak ia lihat. Bukan duka, bukan kelelahan, sesuatu yang lebih tenang dari keduanya. Sesuatu yang terasa berbahaya seperti harapan. Ia belum siap untuknya, tapi itu tetap ada di sana. Menjelang minggu pertama November, ketegangan antara mengetahui sesuatu dan tidak bertindak atasnya telah menjadi kelelahannya sendiri. Markus menyadarinya lebih dulu, karena Markus selalu menyadarinya lebih dulu. "Kamu sedang begitu?" kata Markus, menjatuhkan diri ke kursi seberang meja Ethan suatu Rabu sore. "Begitu apa?" "Yang mana kamu menatap layar selama 30 detik antara setiap kalimat yang kamu ketik, seolah kamu sedang menulis sekaligus punya percakapan lain di kepalamu." Ethan Terrace menjerit, "Aku sedang multitasking." "Kamu tak sedang multitasking. Kamu sedang dihantui." Markus bersandar. "Ini soal angka kuartal 4 atau ini soal seseorang?" Ethan tak berkata apa-apa. "Ethan, lupakan Markus. Apa benar begitu?" Markus menurunkan suaranya. "Apa ini soal Hayes?" Ketikan itu berhenti. Ethan mendongak. "Aku tak bilang apa-apa," kata Markus cepat, kedua tangan terangkat. "Aku cuma mengamati. Aku mengamati hal-hal. Itu bakat." "Markus, aku perlu. Kamu dengarkan baik-baik. Tidak ada apapun untuk diamati. Tidak ada yang terjadi. Apapun yang kamu kira kamu lihat, aku perlu kamu melupakannya dan membawanya sampai mati." Markus terdiam sekitar 4 detik. "Jadi memang benar, Hayes." Ethan menutup wajahnya dengan tangan. "Dengar?" kata Markus, mencondongkan tubuh. Suaranya makin pelan. "Aku tak menghakimi. Aku takkan bilang apa-apa. Tapi Ethan, aku sudah kerja di sini 6 tahun. Aku menyaksikan wanita itu melewati 3 direktur eksekutif, 2 restrukturisasi dewan, dan 1 upaya akuisisi bermusuhan tanpa berkedip. Dan satu-satunya waktu aku pernah melihatnya terlihat seperti manusia biasa adalah saat kamu ada di ruangan." Ia berhenti. "Aku cuma bilang, aku memperhatikan hal-hal." "Keluar dari kantorku, Markus." Markus berdiri, tak terganggu sama sekali. Cuma bilang, "Sampai jumpa." Ia sudah di pintu. "Oh iya, rapat jam 4:30 dipindah ke Kamis." Dia yang mengaturnya sendiri, yang mana tak pernah dia lakukan untuk kalender siapapun, cuma buat catatan. Markus pergi. Ethan duduk di mejanya, menekan jarinya ke pelipis, bernapas. Rapat 4:30 itu adalah panggilan penyelarasan vendor yang sudah ada di kalendernya selama 2 minggu. Ia lupa itu sampai saat ini. Dan sekarang setelah Markus menunjuknya, ia tak bisa lagi tak menyadarinya. Ia membuka kalendernya, melihat 6 minggu terakhir. 7 penyesuaian jadwal, 4 diantaranya memengaruhinya secara langsung, semuanya dengan cara yang membuat hidupnya lebih mudah, semuanya dieksekusi diam-diam lewat sistem asisten eksekutif tanpa jejak. Kau harus tahu apa yang dicari. Ia tahu sekarang apa yang dicarinya. Ia menutup kalender itu dan kembali bekerja. Tapi sesuatu telah mengeras di dalam dirinya, bukan menentangnya, bukan cara ketakutan mengeraskanmu, lebih seperti tekad. Seperti keputusan yang telah terbentuk selama berminggu-minggu akhirnya menemukan bentuknya. Ia harus mengatakan sesuatu. Bukan sekarang, bukan tanpa tahu persis apa yang akan ia katakan dan mengapa, tapi segera. Panggilan itu datang Jumat pagi pukul 9.22 dari Richard Talawai, penghubung Dewan Hayes Meridian, yang nomornya dikenali Ethan tapi belum pernah menerima panggilan langsung darinya dalam 3 tahun 2 bulan bekerja. Ia menjawabnya karena kau menjawab saat Dewan menelepon. "Brooks." Suara Talawai adalah suara seseorang yang telah menghabiskan puluhan tahun di ruangan di mana segalanya adalah negosiasi. "Hayes, sabar, hati-hati. Ada waktu sebentar?" "Tentu." "Aku akan singkat. Ada percakapan restrukturisasi terjadi di tingkat Dewan. Masih pendahuluan. Belum resmi. Dan namamu muncul dalam konteks ekspansi divisi Tenggara. Mungkin ada peluang kepemimpinan yang layak didiskusikan. Sebuah jeda terpisah. Aku ingin transparan denganmu. Ada beberapa kekhawatiran yang diangkat soal struktur operasional tim eksekutif saat ini. Tak ada yang memengaruhi posisimu. Justru sebaliknya. Kamu sangat dihormati, Brooks. Itu sebabnya aku menelepon."
Ethan tak berkata apa-apa. Ia mendengarkan apa yang tak dikatakan. Kekhawatiran seperti apa? Tanyanya. Callaway berani satu ketukan terlalu lama. Kekhawatiran proses tentang kedekatan antara pengambilan keputusan eksekutif dan manajemen menengah. Tak ada yang formal, Dewan hanya ingin proaktif. Ethan duduk dengan itu selama 3 detik. Dimengerti? Katanya. Aku menghargai transparansimu. Tentu saja, aku akan menghubungimu. Panggilan itu berakhir. Ethan meletakkan ponselnya di meja dan menatapnya. Kekhawatiran proses. Kedekatan. Namanya dalam percakapan restrukturisasi. Ia tak naif. Ia sudah cukup lama bekerja di lingkungan korporat untuk tahu apa arti panggilan telepon itu sesungguhnya. Seseorang di Dewan menyadari sesuatu, menyadari penyesuaian jadwal, kalender yang terlindungi, pola diam-diam dari keputusan-keputusan yang semuanya condong ke satu menir operasional dengan seorang putri dan istri yang telah meninggal. Dan mereka membingkainya sebagai favoritisme. Ia memikirkan Victoria, tentang posisi yang ia hadapi, tentang percakapan yang tak ia ketahui sedang terjadi. Ia memikirkan pesan di ponselnya. Tak ada apapun dari posisiku yang memungkinkan aku mengatakannya tanpa itu menjadi sesuatu yang tak bisa kau tolak. I sudah tahu. Ia selalu tahu ini risikonya. Dan ia telah mencintainya dengan diam cukup untuk tak pernah menjadikannya target, kecuali seseorang tetap menyadarinya. Ia membuka email, mulai menulis pesan padanya. Berhenti, menghapusnya, membuka pintunya, dan berjalan menuju kaca kantornya, mengetuk. Ia mendongak, ia masuk dan menutup pintu. Ia langsung membaca wajahnya. Apapun yang sedang dikerjakannya, ia menyingkirkannya. Deduklah, katanya. Aku baru saja dapat telepon dari Callaway. Sebuah otot di rahangnya bergerak, nyaris tak terlihat. Ia menangkapnya. Ceritakan persis apa yang dia katakan, katanya. Ia menceritakannya kata demi kata. Ia punya ingatan yang bagus, lebih bagus lagi saat taruhannya tinggi. Ketika ia selesai, ia diam lama. Ia memutar penanya sekali di antara jari-jarinya, meletakkannya rata di meja. Sudah berapa lama kamu tahu? Tanyanya. Tahu apa tepatnya? Ia menatapnya, bahwa ini bisa menjadi masalah. Sama lamanya denganmu, kurasa. Ekspresinya bergeser sedikit. Bukan rasa bersalah, sesuatu yang lebih rumit, seperti seseorang yang telah mengelola risiko yang ia terima sebagai harga dari sesuatu yang berharga, dan baru saja melihat tagihannya jatuh tempo. Aku menangani penyesuaian jadwal lewat rotasi asisten eksekutif standar, katanya. Tak ada jejak langsung. Victoria. Ia menjaga suaranya tetap datar. Bukan itu yang kutanyakan padamu. I terdiam sepenanya. Aku bertanya, katanya hati-hati, apakah kamu baik-baik saja? Dan pertanyaan itu mendarat padanya seperti sesuatu yang tak ia antisipasi. Ia menyaksikannya menyusun ulang dirinya, menyaksikannya meraih jawaban profesional, lalu berhenti. Aku sudah mengelola Dewan selama 2 tahun, katanya. Ini bukan tekanan pertama yang mereka berikan. Itu bukan jawaban. Ia menatapnya lama. Tidak, katanya akhirnya. Aku tidak terlalu baik-baik saja. I menganggap. Aku perlu bergerak lebih dulu soal ini, katanya, sebelum menjadi sesuatu yang formal yang memengaruhimu. Ia sudah kembali ke mode CEO-nya. Ia bisa melihatnya dalam cara ia menyusun dirinya. Cara kerentanan itu menutup kembali seperti air di atas batu. Aku punya opsi. Biarkan aku menyelesaikannya. Victoria. Ethan. Suaranya tegas. Bukan dingin, tapi tegas. Ini masalahku untuk diselesaikan. Itu bukan penolakan. Itu perlindungan. Ia menatapnya. Itu yang selalu kamu katakan. Ia tak punya jawaban untuk itu. I pergi. Ia menghabiskan sisa hari Jumat itu dalam keadaan cemas terkendali yang ia jaga agar tak terlihat di mejanya atau pandangan siapapun. Ia menjawab email dan menghadiri 2 panggilan dan meninjau adendum kontrak dan melakukan semuanya dengan profesionalisme otomatis sementara pikirannya berjalan melalui apa yang akan datang. Percakapan restrukturisasi itu tak akan hilang. Panggilan Callaway itu ramah, jenis keramahan yang berarti keputusan sudah condong dan seseorang menginginkannya kooperatif sebelum itu mendarat. Dan jika Dewan bergerak,
Jika mereka memutuskan struktur operasional perlu direorganisasi, solusi paling jelas, paling bersih, yang membuat semua optika menghilang dalam semalam, adalah memindahkannya. Transfer lateral, divisi baru, struktur organisasi bersih. Victoria akan melakukannya sendiri sebelum Dewan bisa memaksanya. Ia tahu itu tentang dirinya. Ia akan membuat keputusan yang paling menyakitinya sebelum membiarkan orang lain membuat keputusan yang menyakiti Ethan. Ia sudah mengenalnya 3 tahun 2 bulan. Ia memahami sekarang persis bagaimana ia beroperasi. Ia pulang. Ai memasak makan malam. Ia mendengarkan Amara bercerita tentang eksperimen sains menumbuhkan kristal dalam toples dan kristalnya tumbuh paling besar di kelas. Ia ingin tahu apakah itu berarti ia sudah menjadi ilmuwan sekarang. Mungkin ya, katanya. Kupikir juga begitu, katanya, puas. Tapi setelah gadis itu tidur, ia duduk di ruang tamu dalam kesunyian dan memikirkan semuanya. Panggilan telepon itu, Dewan, wajah Victoria saat ia bertanya apakah ia baik-baik saja. Sepersekian detik sebelum ia menyusun ulang dirinya. Momen kejujuran itu. Ponselnya bergetar, pesan larut untuk malam kerja. Nomor tak dikenal. Kecuali bukan, karena ia pernah melihatnya sebelumnya di layar ponsel yang bukan miliknya di ruang rapat pukul 1 dini hari. 3 kata, aku sedang menanganinya. Ia menatap pesan itu lama. Lalu ia mengetik balasan, aku tahu kamu menanganinya. Bukan itu intinya. Ia menunggu 30 detik, 1 menit, lalu apa intinya? Ia melihat apa yang ia ketik 4 kali berbeda. Menghapusnya 4 kali berbeda. Lalu ia menulis, intinya adalah kamu tak seharusnya menghadapinya sendirian. Jeda panjang, lebih panjang dari yang lain. Lalu Takeda, APAPA. Layar itu meredup. Ia meletakkan ponselnya di bantalan di sampingnya dan menunggu. Tak ada balasan yang datang. Ia duduk dengan itu, dengan kesunyian di ujung sana, dan memahami bahwa ia sedang duduk dengan sesuatu yang belum ada katanya. Ia memahami bahwa ia sedang duduk dengan hal yang sama. Akhir pekan berlalu seperti biasanya bagi ayah tunggal, penuh dan terstruktur dan sengaja mengarah keluar. Ia mengajak Amara ke kelas menari Sabtu pagi, lalu ke pasar petani, lalu ke rumah ibunya di Stone Mountain. Tempat Amara menghabiskan 3 jam di kebun belakang ibunya dan pulang dengan tanah di kedua lutut dan rasa percaya diri tak masuk akal soal tomat. Normal, baik, jenis akhir pekan yang mengingatkannya apa yang sedang ia bangun. Senin pagi, ia masuk ke Highest Meridian pukul 8.47, mengambil kopinya, menuju mejanya. Markus sudah ada, yang tak biasa. Ia berdiri di luar kantor Ethan, bukan di dalamnya, yang lebih tak biasa lagi. Ekspresinya menghentikan Ethan sebelum ia sempat melepas mantelnya. Ada APA? Rapat HR? Kata Markus pelan. 8.55, ruang rapat B. Itu 8 menit lagi. Ya, Markus menatapnya. Ethan, mereka mengumumkan restrukturisasi. Hari ini, Ethan berdiri diam. Siapa yang bilang padamu? Sandra dengar dari kolam asisten semalam. Sudah selesai. Dewan menyetujuinya Kamis. Jida, mereka memindahkan divisi Tenggara di bawah struktur eksekutif baru. Kamu ditawari posisi kepala operasi. Ia ragu-ragu, yang secara teknis promosi. Ethan menatap ke ujung lorong menuju kantor Victoria. Lampunya menyala. Ia sudah masuk. Ia sudah tahu sejak Kamis. Dan ia mengirim pesan Sabtu malam. Aku sedang menanganinya. Dan ia membiarkannya masuk pada Senin pagi tanpa sepatah kata peringatan karena ia mencoba melindunginya dari akhir pekan yang penuh kecemasan mengetahui. Kemarahan itu datang cepat dan diam. Bukan panas, jenis yang dingin. Ia berjalan melewati Markus tanpa sepatah kata pun, menyusuri lorong, melewati ruang rapat menuju kantornya. Ia tak mengetuk kali ini. Ia mendorong pintu itu terbuka. Ia sedang di mejanya. Ia mendongak. Ia tahu dari wajahnya. Ia tahu sebelum ia berkata sepatah kata pun. Kamu menyetujuinya Kamis, katanya. I meletakkan penanya. Ya, kamu tak memberitahuku. Tidak, Victoria. Struktur pelaporannya adalah masalahnya. Suaranya tetap, terkendali, setiap kata presisi. Kekhawatiran Dewan soal kedekatan antara pengambilan keputusan eksekutif dan peranmu. Transfer ini menyelesaikannya. Kamu dapat kenaikan gelar,
penyesuaian gaji, dan garis pelaporan bersih ke CFO. Timmu tetap utuh. Tak ada yang secara material berubah dari pekerjaanmu. Jangan lakukan itu, katanya. Ia berhenti. Jangan berikan aku presentasi dewan, katanya. Tidak sekarang. Tidak di sini. Ia menatapnya lintas meja, dan sejenak lagi, momen yang terus ia tangkap dan terus ia coba tutup, komposurnya jatuh, dan yang ada di baliknya adalah kelelahan dan pasti dan diam-diam hancur. Aku membuat keputusan terbaik yang bisa kubuat, katanya, mengingat apa yang harus kuhadapi. Aku tahu itu, ia menjaga suaranya tetap. Aku tahu itu persis yang kamu lakukan. Lalu kenapa kamu marah? Karena kamu melakukannya sendirian, katanya lagi. Ruangan itu menahan itu. Aku perlu kamu pergi ke rapat HRMU, katanya akhirnya. Suaranya lebih lembut sekarang. Bukan lembut profesional, hanya lembut. Dan aku perlu kamu menerima posisi itu karena jika tidak, Dewan akan membuat langkah yang jauh lebih berantakan dari ini. Dan aku takkan bisa melindungimu dari itu. Ia menatapnya lama. Dan setelah rapatnya, katanya, sesuatu bergerak di wajahnya. Setelah rapatnya, katanya pelan, kamu akan berada di bawah garis CFO dan aku takkan lagi jadi atasan langsungmu. Ai memahami apa yang tak ai katakan. Ia memahaminya sepenuhnya. Oke, katanya, ai pergi. Ia menuju ruang rapat. Ia duduk melewati rapat HR, berjabat tangan dengan orang-orang yang nyaris tak ia kenal. Menerima tawaran dengan keanggunan profesional yang telah 3 tahun di bawah Victoria Hayes tanamkan padanya, dan menandatangani dokumentasi yang menghapus namanya dari struktur pelaporannya. Ia melakukan semuanya. Dan sepanjang waktu itu, satu pikiran duduk di tengah dadanya, diam dan pasti. Setelah rapatnya, ia sudah mengatakannya seperti pintu yang spesifik dan nyata, bukan metafora. Setelah rapatnya, ia akan melewatinya. Ia hanya belum tahu bahwa sebelum ia bisa, sesuatu akan terjadi yang mengubah setiap perhitungan yang telah ia buat dan mengubahnya dengan cara yang paling menakutkan. Ponselnya berdering pukul 2.47 sore. Sekolah, perutnya jatuh sebelum wanita itu selesai mengucapkan halo. Nama perawat sekolah itu Ibu Patterson, dan ia punya suara yang terlatih untuk jenis panggilan seperti ini. Tenang, terukur, tak mengagetkan, tapi membawa di baliknya bobot spesifik dari kabar yang mengharuskan orang tua duduk sebelum menerimanya. Isen tak duduk. Pak Brooks, amarah jatuh saat istirahat sore. Ia sedang di struktur panjatan dan kehilangan pijakan. Ia sadar dan bicara, tapi kepalanya terbentur dan lengan kirinya bengkak. Kami sudah memanggil ambulans sebagai tindakan pencegahan. Ia meminta ayahnya. Ia sudah berdiri, sudah meraih jaketnya. Rumah sakit mana? Grady Memorial. Pak Brooks, ia waspada. Ia mengenali gurunya. Ai tawani hari apa. Ia khawatir soal tas ranselnya. Itu semua tanda-tanda baik. Aku segera ke sana. Ia mengakhiri panggilan dan bergerak melalui kantor dengan kecepatan yang cukup terkendali untuk tak menimbulkan kepanikan dan cukup cepat sehingga Markus, yang melihatnya dari seberang lantai, langsung berdiri dan tak berkata apa-apa, hanya menyingkir. Ia melewati kantor Victoria. Pintunya terbuka. Ia sedang menelepon, berdiri di jendelanya, satu tangan menempel di telinga. Tangan lain memegang buku catatan. Ia tak berhenti. Ia tak punya waktu berhenti. Ia mencatatnya di sudut matanya dan terus bergerak. Ia sedang di lift ketika ponselnya bergetar. Pesan dari jalur kantor yang tak ia kenali. Lalu ia melihat lagi. Itu jalur langsungnya, yang tak melalui sistem asisten eksekutif, yang ia berikan hanya pada 3 orang di gedung itu. Dan tampaknya ia kini salah satunya. Aku lihat kamu pergi. Apa Ani Solomar? Ia mengetik balasan dengan satu tangan sementara lift turun. Jadi sekolah. Cedera kepala. Grady Memorial. Lift itu mencapai lobi. Ia tak menunggu balasan. Perjalanan ke Grady memakan 11 menit dalam lalu lintas normal. Ia menempuhnya dalam 8 menit, yang tak akan ia pikirkan nanti. Ia parkir dengan sembarangan, meninggalkan mobilnya dalam sudut yang perlu diperbaiki nanti, dan berjalan masuk ke pintu UGD dengan karpenya sudah di tangan. Suaranya sudah stabil. Ketenangan spesifik seorang orang tua yang telah belajar bahwa hancur di depan staf rumah sakit menghabiskan waktu. Amarah Brooks,
8 tahun, dibawa dengan ambulans dari sekolah. Mereka membawanya masuk. Ia berada di bilik berkelambu, kecil di atas meja periksa. Lengan kirinya bersandar di perutnya dan dibalut bidai sementara. Ada perban di atas pelipis kanannya. Ia mengenakan seragam sekolahnya, dan salah satu sepatunya lepas talinya di suatu titik, dan tak ada yang mengikatnya kembali. Detail itu memukulnya lebih keras dari apapun. Ayah, suaranya habis menangis, tapi matanya jernih dan ia meraih dengan lengan baiknya begitu Ethan masuk lewat tirai. Ia menyeberang ruangan dalam 2 langkah dan memeluknya hati-hati. Satu tangan di belakang kepalanya, wajahnya menempel di rambutnya, dan ia bernapas. Ayah di sini, katanya. Ayah menjagamu. Aku jatuh, katanya, seolah ia mungkin belum diberitahu. Ayah tahu, sayang. Aku sedang coba raih palang atas dan tanganku terpeleset. Jida, terjadi sangat cepat. Ayah tahu. Lenganku sakit. Ayah tahu. Dokter akan memeriksanya. Oke, kamu akan baik-baik saja. Ia mundur sedikit untuk menatapnya. Matanya merah tapi mantap. Ia punya mata Daniel, besar dan langsung dan tak pernah mau berpaling dari apapun. Bahkan sekarang. Ayah tinggalkan kerjaan, katanya. Tentu saja ayah tinggalkan kerjaan di tengah hari. Amara, kamu adalah tengah hariku. Kamu tengah segalanya. Ia menyisir rambutnya lembut menjauh dari dahinya. Hati-hati dengan perban itu. Jangan khawatir soal kerjaan. Ia tampak memproses ini, menerimanya. Oak. Dokter UGD masuk pukul 3.31 sore. Dr. Reyes, muda dan efisien dengan sikap yang cukup hangat untuk menenangkan dan cukup langsung untuk dipercaya. Ia menuntun Ethan melalui penilaiannya. Kemungkinan gegar otak ringan tapi belum dikonfirmasi. Lengannya lebih mengkhawatirkan. Kemungkinan retak rambut di radius. Mereka perlu röntgen untuk memastikan posisinya. Lalu gips yang sesuai, mungkin butuh beberapa jam. Luka kepalanya dangkal. Sudah dibersihkan dan ditutup. Amara harus dipantau untuk gejala gegar otak sepanjang malam. Tanpa layar, tanpa lingkungan bising, istirahat tenang. Dia sangat berani, kata Dr. Reyes pada Ethan sementara Amara terganggu oleh boneka anjing kecil yang diberikan perawat entah dari mana. Dia sudah bicara sejak ambulans tiba. Bilang pada para medis dia akan jadi ilmuwan dan mereka harus hati-hati dengan tangan dominannya. Ethan tertawa. Terngar lebih kezar dari yang I maksudkan. Dia benar, katanya. Dia menumbuhkan kristal terbesar di kelasnya minggu lalu. Dr. Reyes tersenyum dan meninggalkan mereka menunggu radiologi. Ia duduk di samping ranjang Amara dan memegang tangan baiknya dan menjawab pertanyaan-pertanyaannya tentang berapa lama gipsnya akan selesai dan apakah ia bisa dapat yang ungu dan apakah gips terhitung kondisi medis yang membebaskannya dari ulangan matematika. Dan ia menjaga suaranya tetap dan wajahnya tenang karena itulah yang ia butuhkan. Dan di balik semuanya adalah teror spesifik seorang orang tua yang telah menguburkan seseorang yang ia cintai dan telah menghabiskan 4 tahun melakukan segala yang mungkin untuk tak pernah merasakan ketakutan yang persis itu lagi. Ia merasakannya sekarang. Ia masih duduk di sana, tangan Amara di kedua tangannya, ketika ia mendengar suara sepatu hak di lantai linoleum di luar tirai. Sepatu hak yang spesifik, langkah yang spesifik. Mentally. Victoria Hayes menyibak tirai dan masuk. Ia tak mengenakan blazernya. Ia melepasnya entah di mana, mungkin tertinggal di mobil, atau ditinggalkan di kantor. Ia mengenakan blus putihnya. Rambutnya sedikit kurang rapi dari biasanya, dan ia membawa kantong kertas kecil dari kedai kopi di lobi rumah sakit yang pasti ia singgahi dalam perjalanan masuk. Ia menatap Amara dulu, bukan Ethan, Amara. Hei, katanya, suaranya berbeda di sini. Lebih tenang. Bukan Sio, sesuatu yang lain. Amara menatapnya. Apakah kamu bosnya ayah? Dulu, kata Victoria, aku Victoria. Amara mempertimbangkan ini dengan keseriusan penuh seorang anak 8 tahun yang menilai orang baru. Kamu terlihat berbeda dari bayanganku. Bagaimana kamu membayangkanku? Lebih seram. Sesuatu terjadi di ekspresi Victoria. Bukan senyum sepenuhnya, tapi bahan dari mana senyum dibuat. Aku akan coba jadi kurang seram. Ia menatap Ethan kemudian. Dan dalam tatapan itu, dalam 3 detik saat mata mereka bertemu lintas ranjang rumah sakit putrinya,
Ia melihat semua yang tak ia katakan selama 3 tahun. Semua yang telah ia susun dirinya untuk tak katakan. Semuanya tak tersaring karena filter apapun yang biasa ia pertahankan jelas tak bertahan dari perjalanan dari lantai 23 ke Gradi Memorial. Ay melatakan Canton ITU di meja Kessel di samping ranjang Amara. Coklat panas untukmu dan kopi. Aku tak tahu kamu minumnya bagaimana, katanya pada Ethan. Jadi aku ambil hitam dan segenggam ceremer kecil. Hitam saja tak apa, katanya. Suaranya lebih pelan dari yang ia niatkan. Amara sudah meraih coklat panasnya dengan tangan baiknya. Tunggu sampai agak dingin, kata Victoria dan menyesuaikan tutupnya secara otomatis. Cara seseorang melakukannya ketika mereka telah memikirkan keselamatan anak tanpa diminta. ITU Kelly panas. Amara menatap tangannya di gelas itu, lalu ke Victoria. Kamu akan tinggal? Victoria menatap Ethan. Ia menatapnya balik. Kalau tak apa dengan ayahmu, kata Victoria. Ethan mengangguk sekali. Kalau begitu ya, kata Victoria. Aku akan tinggal. Ia menarik kursi kedua yang di dinding yang tak pernah dipindahkan siapapun dan duduk, bukan di samping Ethan, sedikit di belakang, sedikit menghadap Amara, memberi ruang sambil tetap hadir. Ia memperhatikan itu. Ia memperhatikan segalanya soal cara Victoria bergerak di ruangan itu. Ia meninggalkan rapat, tawanan tak ini. Ia tahu ada panggilan pemangku kepentingan kuartalan jam 3. Ia melihatnya di kalender eksekutif bersama pagi itu sebelum semuanya runtuh. Itu jenis panggilan yang membutuhkan kehadirannya, khususnya jenis yang tak bisa dijadwal ulang kecuali untuk bencana. Ia meninggalkannya untuk anak 8 tahun yang ketakutan yang bukan miliknya. Amara, yang tak pernah bertemu wanita ini yang ia kenal hanya sebagai wanita kerja dari beberapa komentar yang terdengar, mulai bicara dengannya dengan kemudahan penuh seorang anak yang telah memutuskan pada tingkat naluriah bahwa seseorang aman. Ia menceritakan tentang struktur panjatan dan pegangan mana yang basah karena hujan pagi. Ia menceritakan tentang Chloe dan situasi kapten tim yang ternyata terselesaikan demi keuntungannya. Ia menceritakan tentang Crystal. Victoria mendengarkan semuanya. Ia bertanya, pertanyaan sungguhan, bukan jenis orang dewasa berpura-pura tertarik, tapi pertanyaan lanjutan sesungguhnya. Saat Amara menjelaskan eksperimen Crystal, Victoria bertanya larutan apa yang ia gunakan dan apakah ia mencoba konsentrasi berbeda. Dan Amara duduk lebih tegak dan berkata, kami kumapanya pada jenis larutan. Dan Victoria berkata, kamu harus coba garam berikutnya. Laju kristalisasinya berbeda. Dan Amara menatapnya dengan ekspresi seseorang yang menemukan kolaborator ilmiah yang tak terduga layak. Ethan duduk diam dan membiarkan itu terjadi. Ia punya perasaan spesifik bahwa ia sedang menyaksikan sesuatu yang akan ia ingat seumur hidupnya. Bukan karena dramatis, karena memang tidak. Karena itu hanya Victoria Hayes duduk di kursi plastik rumah sakit, dalam blus kerjanya bicara dengan putrinya yang 8 tahun soal kristal garam sepenuhnya alami, seolah ini sesuatu yang selalu ia tahu cara lakukan. Ron Gunn mengonfirmasi retak rambut pukul 4.45 sore. Teknisi ortopedi datang pukul 5.20. Amara memilih ungu tanpa ragu. Victoria memegang coklat panas selama gips dipasang karena Amara butuh tangan kanannya bebas dan tak mau meletakkan gelasnya. Ethan menyaksikan Victoria memegang coklat panas putrinya selama 20 menit tanpa melihat ponselnya sekalipun. Sakit gips? Tanya Victoria pada Amara sementara teknisi merapikan tepinya. Sedikit, tak seperti sebelumnya. Amara menatap gips ungunya dengan puas. Kurasa terlihat bagus. Sangat bagus, Victoria setuju. Semua orang akan menandatanganinya. Kuharap begitu. Amara menatapnya langsung. Kamu boleh menandatanganinya kalau mau. Victoria terdiam sejenak. Aku ingin itu, katanya pelan. Pukul 6.15 sore, Dr. Reyes kembali dengan dokumen pemulangan dan daftar instruksi pemantauan gegar otak dan resep untuk rasa sakit yang akan datang saat syoknya reda. Ia berbicara pada Ethan tapi sekilas menatap Victoria dengan tatapan yang profesional dan netral dan tak berkata apa-apa. Ethan sedang membantu Amara turun dari ranjang ketika ponselnya berdering. Ia memeriksa layar. Marcus. Ia membiarkannya ke voicemail. Ia berdering lagi Cedra. Ia mengangkat. Marcus, aku di rumah sakit. Aku tahu. Denga.
Suara Markus berbeda, lebih rendah. Hati-hati, aku perlu memberitahumu sesuatu, dan aku perlu kamu tak bereaksi keras karena kurasa orang bisa mendengarmu dimanapun kamu berada. Ethan berbalik sedikit menjauh dari ruangan. Apa itu? Talawai mengadakan sesi Dewan Sekunder pagi ini saat kamu di rapat HRMU. Tak resmi. Aku cuma tahu karena Janet dari kantor CFO menyebutkannya pada Sandra. Jida, mereka telah membangun berkas, Ethan, modifikasi jadwal, intervensi kalender, catatan kehadiran acara-acara yang tak tercatat di hari cutimu. Seseorang melacaknya. Mereka akan mempresentasikannya sebagai bukti pelanggaran eksekutif. Kata pelanggaran mendarat seperti sesuatu yang dingin. Terhadap Victoria, kata, terhadap standar operasional eksekutif highest meridian, tapi ya, dia secara spesifik. Ethan berdiri sangat diam. Kapan sesi formalnya? Rabu, 2 hari lagi. Ia menutup matanya. Ethan, suara Markus turun lebih jauh. Dia menyetujui transfermu untuk bergerak lebih dulu soal ini. Tapi kalau mereka sudah membangun berkasnya, transfer itu tak menyelesaikan apa-apa. Itu bahkan mungkin membuatnya terlihat lebih buruk, seolah dia tahu dia terekspos dan bergerak untuk menutupinya. Ia mengakhiri panggilan. Ia berdiri selama 3 detik. Lalu ia berbalik kembali ke ruangan. Victoria sedang berjongkok sedikit sejajar amarah, menandatangani gips ungu itu dengan tulisan tangan rapi dan presisi seseorang yang tak pernah melakukan apapun sembarangan. Ia menulis lebih dari sekadar namanya. Ia tak bisa melihat apa. Amara menyaksikan dengan keseriusan besar. Victoria menutup spidol itu dan menyerahkannya kembali pada perawat lalu berdiri. I menatap Ethan. Ia membaca wajahnya dengan cara ia selalu lakukan, segera dan akurat. Apa yang terjadi? Katanya. Aku perlu bicara denganmu, katanya. Bukan di sini. I mengangguk. I mentally Amara. Bisa tunggu di sini dengan perawat sebentar? Sayang, aku perlu bicara dengan Victoria di luar. Amara, yang telah menyaksikan keruannya dengan perhatian tenang yang tampaknya diwariskan dari kedua belah pihak keluarganya, berkata, ini soal kerjaan, ini soal sesuatu yang penting, katanya. I mengangguk. Oke, jangan lama-lama. Ia dan Victoria melangkah ke lorong. UGD bergerak di sekitar mereka cepat dan bising dan tak peduli. Dan di tengah itu, mereka berdiri cukup dekat untuk bicara pelan dan didengar. Calloway mengadakan sesi, tuan sekunda page ini. Katanya. Ia bilang mereka sudah membangun berkas dokumentasi, modifikasi jadwal, intervensi kalender, catatan kehadiran. Mereka menyebutnya pelanggaran eksekutif. Wajah Victoria tak berubah. Bukan cara kebanyakan orang tak berubah. Itu adalah kediaman spesifik seseorang yang menerima informasi yang sudah sebagian ia antisipasi dan sekarang menerimanya dalam bentuk terkonfirmasi. Rabu, katanya, bukan pertanyaan. Kamu tahu ini akan datang. Aku tahu itu mungkin. Ia menatap sekilas melewati lorong, lalu kembali. Transfer itu dimaksudkan untuk menutup jendela eksposur. Tak berhasil. Tidak? Jida, tak berhasil. Ia menatapnya. Apa yang akan kamu lakukan? Aku akan menyiapkan responku. Suaranya tetap terkendali. Aku punya dokumentasi rasional operasional untuk setiap keputusan. Itu bisa dipertahankan, Victoria. Ia menunggu sampai ia menatapnya. Mereka tak tertarik pada rasionya. Kamu tahu itu. Mereka ingin narasi dan mereka sudah memutuskan apa itu. Ia tak berkata apa-apa. Kamu tak bisa melawan narasi yang sudah ditentukan dengan memo operasional, katanya. Kamu tahu bagaimana ini bekerja. I masih tak berkata, APPA. Tapi rahangnya bergerak sedikit. Sekali, katakan padaku apa yang sebenarnya kamu butuhkan, katanya. Bukan apa yang Dewan butuhkan, bukan apa yang Optik butuhkan. Apa yang kamu butuhkan? Untuk momen yang panjang, cukup panjang sehingga UGD berputar penuh dengan kebisingannya di sekitar mereka. Ia tak berkata apa-apa. Lalu, aku butuh seseorang untuk tak menjadikan ini soal menyelamatkanku. Aku tak menawarkan untuk menyelamatkanmu. Lalu apa yang kamu tawarkan? Ia menatapnya, langsung padanya.
Aku menawarkan untuk berhenti membiarkanmu menanggungnya sendirian, katanya. Itu berbeda, dan kamu tahu itu berbeda. Sesuatu di wajahnya bergeser. Retak, bukan dramatis. Bukan cara sesuatu retak dalam film. Cara sesuatu retak dalam hidup nyata, yang kecil dan diam dan tak bisa dibalik. Ethan, katanya, aku tahu apa yang kulihat di ponselmu, katanya. Di ruang rapat pukul 1 dini hari. Semua udara keluar dari lorong itu. Ia menatapnya. Aku tahu kamu tak berniat aku melihatnya, katanya. Dan aku tahu kamu telah menanggung itu selama 2 tahun. Aku tak akan berpura-pura lagi aku tak melihatnya. Dan aku tak akan berpura-pura yutak. Ada yutak apa-apa. Ia berhenti, memulai lagi. Aku sudah takut merasakan apapun sejak Daniel. Aku takut merasakan sesuatu yang baru berarti aku telah meninggalkannya. Aku sudah menggunakan struktur organisasi sebagai alasan untuk tak menghadapi apa yang sebenarnya terjadi. Ia berhenti. Aku sudah selesai melakukan itu. Mata Victoria berkelau. Ia berkedip menahannya sekali. Keras. Putrimu ada di dalam sana, katanya pelan. Aku tahu di mana putriku. Ini bukan waktu atau tempat untuk. Aku tahu, katanya. Aku tak meminta apapun darimu sekarang. Aku tak membuat pernyataan di lorong rumah sakit. Aku memberitahumu sebagai seseorang yang melihatmu, bukan sebagai karyawan, bukan sebagai seseorang di bawah struktur organisasimu, sebagai orang, bahwa kamu tak akan menghadapi Rabu sendirian. Itu saja, itu yang kukatakan sekarang. Ia berdiri sangat diam. Oke, katanya akhirnya, nyaris berbisik. Oke, katanya, mereka berdiri di sana sesaat lagi. Kebisingan UGD berputar di sekeliling mereka. Seseorang 2 bilik jawnya menangis. Sistem PA bergerak dengan sesuatu yang tak jelas. Dunia terus bergerak. Tak pejelai dan bising. Tapi di 6 inci antara mereka, sesuatu akhirnya telah dikatakan. Sesuatu yang tak bisa dibatalkan. Ia kembali ke Amara. Victoria menjekuti selangkah di belakang. Amara mendongak dari boneka anjing yang sedang ia negosiasikan hak asuhnya dengan perawat, menatap sekali pada keduanya, dan tak berkata apa-apa. Hanya mengulurkan lengan baiknya pada ayahnya, membiarkannya memasangkan mantel di atas gips, dan menerima bantuan Victoria dengan resleting di kerahnya tanpa komentar. Mereka berjalan keluar Grady Memorial bersama pukul 6.48 sore. Seorang pria, putrinya dengan gips ungu, dan seorang wanita yang meninggalkan rapat dewan untuk memegang secangkir coklat panas selama 20 menit. Amara mengenggam tangan Ethan dengan tangan kanannya. Dengan lengan kirinya bergips dan canggung dan tak peduli. Ia meraih dan mengambil tangan Victoria juga. Victoria berhenti berjalan tepat 1 detik. Lalu ia bertahan. Amara tertidur di mobil sebelum mereka mencapai jalan tol. Ia di jok belakang dengan gips ungunya tersandar di jaket terlipat. Boneka anjing dari rumah sakit terselip di lengan baiknya. Dan ia langsung tertidur dalam 4 menit setelah pintu tertutup. Tidur nyenyak menyerah seorang anak yang telah menghabiskan sore hari sangat berani dan kini sudah selesai. Ethan mengemudi. Victoria duduk di kursi penumpang. Tak seorang pun berkata apa-apa untuk sesaat. Kota berlalu di jendela dan radio dimatikan dan satu-satunya suara adalah napas pelan Amara dari belakang dan demu mesin yang rendah. Dia menuliskan namamu di formulir kontak daruratku, kata Ethan pelan. Victoria menoleh padanya. Perawat memberiku dokumen penerimaan saat kami pergi. Di bawah kontak darurat sekunder, Rene, Amara menulis namamu, Victoria, dalam tulisan tangannya. Ia berhenti. Perawat itu tak bilang apa-apa. Kurasa dia mengira kamu keluarga. Kesunyian panjang. Dia 8 tahun, kata Victoria pelan. Dia tak tahu artinya. Dia tahu persis artinya, kata Ethan. Artinya seseorang yang hadir. Victoria tak berkata apa-apa, tapi ia mendengar perubahan di napasnya. Diam, terkendali, suara seseorang yang menahan sesuatu tetap utuh dengan kedua tangan. Ia membiarkannya begitu. Mereka tiba di apartemennya pukul 7.24 malam. Ia membawa Amara masuk dari mobil. Ia adalah beban mati sepenuhnya di bawah gipsnya, terbentur pelan di lengannya, dan Victoria menahan pintu. Pertama pintu gedung, lalu lift, lalu pintu apartemen sementara ia mengerjakan kuncinya dengan 1 tangan.
Ia meletakkan amarah di ranjangnya tanpa membangunkannya, melepas sepatunya, menyesuaikan gipsnya agar tak menekan kasur, menarik selimut ke dagunya. Ia berdiri di ambang pintu sejenak. Lalu ia kembali ke dapur. Tempat Victoria berdiri di sisi meja, tak duduk, dalam blus putihnya dengan lengan terlipat longgar di depannya. Bukan defensif, hanya postur seseorang yang tak yakin berapa banyak ruang yang diizinkan. Duduklah, katanya. Ia duduk. Ia menyalakan air, mengambil 2 cangkir, melakukan pekerjaan mekanis kecil membuat teh karena itu memberi tangannya sesuatu untuk dilakukan dan karena percakapan yang akan datang butuh momen untuk menemukan pijakannya. Ceritakan soal Rabu, katanya. Ia menghembuskan napas. Dewan punya paket dokumentasi. Calawai dan 2 anggota lain telah membangunnya setidaknya 6 minggu, mungkin lebih lama. Modifikasi jadwal, intervensi kalender, transfer konferensi bulan September. Ia berhenti. Mereka akan membingkainya sebagai pola favoritisme eksekutif. Menggunakannya untuk mendorong tinjauan tata kelola, yang memberi mereka dasar untuk merestrukturisasi otoritasnya dan berpotensi tim eksekutif. Bisakah mereka memberhentikanmu? Tax Sekre langsung. Tak tanpa suara mayoritas dan sebab, tapi mereka bisa membuat posisi itu tak tertahankan. Ia mengatakannya tanpa belas kasihan diri, hanya fakta. Ini kampanye tekanan. Mereka ingin aku bernegosiasi dari posisi lebih lemah soal ekspansi Q1. Dan ini pengaruhnya. Jadi ini sebenarnya bukan soal kita. Kata, kita, mendarat di ruangan. Tak seorang pun membahasnya langsung, tapi itu mendarat. Ini dimulai sebagai oportunisme, katanya hati-hati. Mereka melihat pola yang bisa mereka gunakan entah ada kekhawatiran genuine di baliknya atau tidak. Ia berhenti. Dokumentasinya nyata. Keputusan yang kubuat nyata. Aku bisa mempertahankan rasional operasional untuk masing-masing, tapi polanya terlihat, dan pola yang terlihat menceritakan cerita apapun yang diinginkan seseorang. Ethan meletakkan kanker di hadapannya, dan duduk di seberang meja. Kamu harusnya memberitahuku, katanya. Kalau ku beritahu, kamu akan mencoba memperbaikinya. Ya, katanya, aku akan lakukan itu. Itu sebabnya aku tak memberitahumu. Ia melingkarkan kedua tangan di cangkirnya. Ethan, aku sudah mengelola gedung ini 5 tahun. Aku tahu bagaimana tinjauan tata kelola bekerja dan aku tahu bagaimana menavigasi tekanan dewan dan aku sudah melakukannya sebelumnya tanpa melibatkan karir orang lain sebagai jaminan. Kariermu bukan jaminan. Dari perspektif mereka, itulah. Lalu biarkan aku memutuskan apa yang harus dilakukan dengannya. Ia menatapnya. ITU Buchan, kamu tak perlu Victoria. Ia menunggu sampai ia berhenti. Aku sudah membiarkanmu membuat keputusan atas namaku selama 3 tahun. Aku tak mengatakan itu dengan kebencian. Aku mengatakannya karena aku melihatnya sekarang dan karena aku mengerti kenapa kamu melakukannya, dan karena itu sudah terjadi. Tapi aku perlu kamu dengar saat aku bilang bahwa aku bukan seseorang yang butuh dikelola. Aku seseorang yang ingin berada di dalamnya bersamamu. Itu berbeda. Kamu tahu itu berbeda. Ia diam lama. Apartemen itu sunyi di luar. Atlanta melakukan apa yang selalu dilakukan Atlanta, hidup dan tak peduli dan berlanjut. Tapi di dapur ini, hanya mereka berdua dan cangkir-cangkir itu dan segala yang belum terucap selama 2 tahun, duduk di meja di antara mereka, seperti orang ketiga yang telah menunggu sabar seseorang akhirnya memperkenalkan diri. Aku menulis banyak pesan yang tak pernah kukirim, katanya. Aku tahu, kamu membaca satu di antaranya. Ya, I menganggap pelen, tak malu, hanya mengakuinya. Cara kau mengakui sesuatu yang tak bisa kau batalkan dan telah kau putuskan untuk tak malu tentangnya. Kapan kamu tahu? Tanyanya. Ia memikirkannya dengan jujur. Ia menghargai bahwa ia tak menjawab segera, bahwa ia benar-benar memikirkannya. Pagi setelah kontrak Apor ditutup, katanya. 14 bulan lalu. Kamu sudah bernegosiasi 9 hari berturut-turut, dan ketika akhirnya tercapai, kamu tak merayakannya. Kamu diam sekitar 10 menit. Lalu kamu menelepon sekolah untuk memastikan Afterara Amara tercover karena prosesnya berjalan terlambat. Ia berhenti. Aku berdiri di luar kantormu. Kamu tak melihatku. Dan aku pikir pria itu baik sampai ke dasarnya.
Bukan performa, bukan untuk audiens, hanya ia berhenti. Aku tahu saat itu. Ethan duduk dengan itu. Aku memikirkan untuk pergi, katanya, pindah ke divisi lain sendiri, menghilangkan konfliknya sepenuhnya. Ia menatap pecangkirnya. Aku tak bisa. Aku senang kamu tak lakukan itu. Ia mendongak. Aku senang kamu tak lakukan itu. Katanya lagi, lebih mantap. Pasti. Ethan. Suaranya hati-hati. Aku perlu kamu tahu bahwa semua yang kulakukan, jadwal, konferensi, kalender, tak ada yang strategis. Aku tak mencoba membuatmu membutuhkanku. Aku tak mencoba membangun sesuatu yang membuatmu merasa berkewajiban. Aku tahu itu, katanya. Kalau kamu mencoba membangun sesuatu yang membuatku merasa berkewajiban, kamu akan memastikan aku tahu itu kamu yang melakukannya. Ia berhenti. Kamu sengaja memastikan aku tak tahu. Ia tak berkata apa-apa. Itulah intinya, katanya pelan. Itu hal yang terus kupikirkan. Kamu tak melakukan apapun untuk mendapatkan sesuatu. Kamu melakukannya karena kamu. Ia berhenti, mencoba lagi. Karena itulah dirimu saat tak ada yang melihat. Kesunyian di dapur itu berbeda sekarang. Bukan kesunyian hal-hal yang belum terucap. Kesunyian hal-hal yang akhirnya terucap dengan tepat. Ia meletakkan cangkirnya. Aku perlu memberitahumu sesuatu, katanya. Dan aku perlu kamu mendengarnya sepenuhnya sebelum kamu menjawab. Oak, aku tak tahu bagaimana melakukan ini, katanya. Semua ini, aku menjalankan perusahaan. Aku mengelola dewan. Aku sudah bertahan di ruangan penuh orang yang ingin aku gagal, dan aku melakukannya tanpa berkedip. Ia menekan kedua tangannya rata di meja. Tapi aku tak tahu cara menjadi orang seseorang. Aku tak punya kerangkanya. Aku tak pernah memprioritaskannya. Aku tak pernah membiarkan diriku. Sebuah jeda. Dan kamu datang dengan seorang putri yang baru saja menulis namaku di formulir rumah sakit dan duka yang tak sepenuhnya kupahami dan sejarah yang tak akan pernah bisa kujadi bagian darinya. Ia berhenti. Aku tak takut hal-hal sulit, tapi aku takut melakukan ini salah karena melakukan ini salah bukan cuma salah denganmu. Itu salah dengannya. Ia menatapnya lama. Lalu ia berkata, menurutmu aku tak takut? Ia menunggu. Aku menguburkan istriku 4 tahun lalu, katanya. Aku duduk di tempat parkir setelah pertunjukan sekolah Amara dan menangis karena dia tak ada untuk melihatnya. Aku masih kadang meletakkan 2 cangkir di pagi hari sebelum aku sadar. Aku tak banyak membicarakannya karena Amara memperhatikan dan dia mengambil isyaratnya dariku dan aku. Perlu dia percaya kami baik-baik saja, yang sebagian besar memang begitu. Ia berhenti. Gagasan membiarkan seseorang masuk lagi adalah hal paling menakutkan yang bisa kubayangkan. Dan aku sudah menggunakan struktur organisasi sebagai dinding antara aku dan menghadapi itu. Kamu mencintainya, kata Victoria pelan. Istrimu. Aku mencintainya. Mencintaiku tak menggantikan itu. Tidak, katanya. Tak menggantikan. Tak seharusnya begitu. Ia condong sedikit ke depan. Daniel keras soal cinta. Dia mengucapkannya dan menunjukkannya dan memperdebatkannya dengan volume penuh. Dia tak pernah membiarkanku bertanya-tanya. Ia berhenti. Kamu sudah mencintaiku dalam bahasa yang sepenuhnya berbeda. Diam-diam lewat jadwal yang diatur ulang dan rapat yang ditutupi dan kopi yang ditinggalkan di meja pukul 8 pagi di pagi terburuk tahunku. Ia menatapnya. Aku sudah fasih dalam satu bahasa sepanjang hidupku. Butuh lebih lama bagiku belajar membaca bahasamu, tapi aku membacanya sekarang dan itu tak menakutkanku seperti yang kukira. Mata Victoria berkeluh lagi. Ia tak menahannya kali ini. Rabu, katanya, suaranya sedikit tak stabil untuk pertama kalinya sepanjang malam. Sesi dewan masih berlangsung. Aku tahu ini akan rumit. Aku tahu transfer garis pelaporanmu akan terlihat seperti kontrol kerusakan. Maka kita katakan kebenarannya, katanya. Keputusan operasionalnya bisa dipertahankan. Alasan dibaliknya jujur. Aku tak akan pura-pura tak tahu apa yang ku tahu, dan aku tak akan membiarkanmu masuk ruangan itu dan membuat dirimu kecil untuk melindungi versi kejadian yang tak nyata. Ia menatapnya. Kamu akan lakukan itu, katanya perlahan. Kamu akan masuk ke ruangan itu.
Aku akan masuk ke ruangan itu. Itu bisa memengaruhi posisi barumu, Victoria. Ia menunggu. Apakah kamu percaya padaku? Kesunyian cukup panjang untuk berarti sesuatu. Ya, katanya, kalau begitu biarkan aku ada di sana. Ia menatapnya lintas meja dapur. Pria ini yang telah menanggung duka diam-diam selama 4 tahun dan membesarkan putrinya sendirian dan belajar membaca bahasanya, dan kini menatapnya dengan kepastian mantap seseorang yang telah membuat keputusan yang ia niatkan untuk dipegang. Oke, katanya untuk kedua kalinya malam itu dalam bisikan yang sama. Tapi kali ini membawa lebih banyak. Selasa berlalu dalam ketegangan terkendali khas dua orang bersiap untuk sesuatu yang penting sambil tetap melakukan semua hal lain yang dituntut kehidupan mereka. Ethan menyusun laporan resmi konteks operasional untuk setiap keputusan kalender. Ia mengirimkannya ke penasihat umum Hayes Meridian tanpa menyalinnya ke Victoria, yang disengaja. Ia ingin itu tercatat sebagai akunnya sendiri, bukan terkoordinasi dengannya. Penasihat umum itu meneleponnya balik dalam 1 jam. Namanya Patricia A.N., dan ia punya suara seseorang yang telah melihat segalanya dan jarang terkejut. Pat Brooks, katanya. Ini akun yang komprehensif. Itu akurat, katanya. Aku sadar. Aku sudah meninjau paket dokumentasi Dewan, dan akunmu bertentangan langsung dengan beberapa karakterisasi mereka. Sebuah jeda. Aku ingin transparan denganmu. Dewan punya hak untuk mengangkat kekhawatiran tata kelola. Tapi ada perbedaan antara kekhawatiran tata kelola dan manuver politik, dan aku sudah menjadi penasihat umum cukup lama untuk tahu mana yang ini. Apa yang kamu butuhkan dariku? Kesediaanmu untuk bersaksi soal akun ini di sesi Rabu. Kamu puja itu, katanya. Ia berhenti. Kamu paham ini bisa menciptakan gesekan dengan anggota dewan yang memulai tinjauan ini. Aku paham. Dan kamu siap untuk itu? Patricia, katanya, aku sudah siap untuk itu sejak hari aku memutuskan berhenti berpura-pura. Jeda lain, lebih singkat. Sampai jumpa Rabu. Ia menelepon Markus setelah itu. Bukan karena Markus perlu terlibat, tapi karena Markus telah menjaganya selama 3 tahun dan pantas tahu apa yang sedang terjadi. Markus diam sepanjang cerita, yang tak biasa. Ketika Ethan selesai, Markus berkata, kamu akan masuk sesi dewan dan bersaksi membela wanita yang kamu cintai. Itu versi sederhananya, tapi ya. Dan kamu sudah memikirkan ini matang-matang. Sebuah jeda. Aku cuma ingin bilang untuk catatan bahwa aku sudah memprediksi ini 6 bulan lalu dan tak ada yang mendengarkanku. Sampai jumpa, Markus. Aku cuma bilang. Ia menutup telepon. Rabu pagi tiba dengan kejernihan khas hari-hari yang penting. Ethan membangunkan Amara dan mendandaninya dan sarapan dan mengantarnya ke sekolah. Gips ungunya langsung menarik perhatian 3 kelompok teman sekelas sebelum ia sampai ke pintu kelas, yang ia tangani dengan kepuasan agung seseorang yang telah merencanakan momen ini. Ia mencium puncak kepalanya di pintu kelas. Kamu baik-baik saja hari ini? Tanyanya, menatap ke atas padanya. Ayah baik, katanya. Ia mempelajarinya sesaat. Apa Victoria akan baik-baik saja? Ia berjongkok ke levelnya. Apa yang kamu tahu soal itu? Kalian bicara di dapur semalam. Aku bangun sebentar. Ia menyesuaikan tali ranselnya. Aku dengar suaranya. Terdengar seperti dia mencoba tak takut. Dia akan baik-baik saja, katanya. I can memasukkan ITU. Amarin mengangguk. Oak. Terus dia menandatangani namanya di gipsku dengan bintang kecil setelahnya. Kamu lihat. Ia belum melihat bagian itu. Aku akan lihat saat kamu pulang, katanya. Ia masuk. Ia berdiri di luar sekolah sesaat. Lalu ia masuk mobilnya dan berkendara ke Hayes Meridian untuk terakhir kalinya sebagai karyawan biasa yang tak punya taruhan apapun kecuali pekerjaannya. Sesi dewan dijadwalkan pukul 10 pagi di ruang rapat lantai 23. Ruang rapat yang sama tempat ia pernah duduk lintas Victoria dalam rapat demi rapat. Ruang yang sama tempat ia tertidur dan dunia diam-diam tersusun ulang. Ia tiba pukul 9.40. Victoria sudah di lorong luar, berdiri bersama Patricia. Windan, sa Pinggacra Lane Yong Tak Kenali. Ia melihatnya datang dan sesuatu di bahunya menyesuaikan. Nyaris tak terlihat, nyaris tak ada. Ia tahu apa itu. Ia tak yakin ia akan datang. Kamu awal,
katanya. Kamu bilang sesinya jam 10, katanya. Jadi aku 20 menit lebih awal. Ia menatapnya sesaat, lalu ia mengangguk sekali dan berbalik kembali ke Patricia. Sesi itu berlangsung 94 menit. Calaway membukanya dengan paket dokumentasi, terorganisir, metodis, disajikan dengan netralitas halus seseorang yang telah melatihnya cukup hingga terdengar masuk akal. 3 anggota dewan lain duduk bersamanya. 2 duduk terpisah, netral, mengamati. Patricia W.M. menanggapi dengan dokumentasi operasional baris demi baris. Ai tajam dan tepat dan tak memberi APA pun. Lalu Ethan berbicara. Ia tak diundang bicara. Ia bukan secara teknis pihak dalam sesi itu, tapi Patricia telah membersihkannya dengan 2 anggota dewan netral sebelumnya. Dan ketika ia menyatakan niatnya memberikan kesaksian langsung, Calaway keberatan sekali lalu diam saat anggota netral mengesampingkan keberatannya. Ethan berbicara selama 11 menit. Ia tak menggunakan kata cinta. Ia tak mengkarakterisasi apapun sebagai personal. Ia berbicara dalam bahasa operasional, rasional penjadwalan, kinerja, dampak, efisiensi tim, hasil terdokumentasi. Ia spesifik dan detail dan sepenuhnya tenang. Dan ia memaparkan versi 3 tahun terakhir yang sepenuhnya benar dan tak menyisakan ruang bagi narasi alternatif yang telah dibangun Calaway. Ia selesai. Ruangan itu sunyi. Calaway berkata, objektivitasmu dalam hal ini dipertanyakan. Akunku terdokumentasi dan bisa diverifikasi, kata Ethan. Pertanyakan itu, kalau tak berkati apa-apa. Sesi itu ditutup pukul 11.34. Patricia memberitahu mereka di lorong, suaranya rendah dan tetap, bahwa Dewan akan bermusyawarah dan mengeluarkan tanggapan formal dalam 5 hari kerja. Bahasa standar, bahasa yang berarti kampanye tekanan telah kehabisan momentum mudah. Calaway berjalan melewati mereka berdua menuju lift tanpa menatap mata. 2 anggota Dewan Netral, salah satunya Dr. Sandra Oai, yang pernah dilihat Ethan di acara-acara perusahaan tapi tak pernah bicara dengannya, berhenti di samping Victoria dalam perjalanan keluar. Proposal ekspansi Q1, kata Dr. Oai pada Victoria. Aku ingin melihatnya sebelum voting penuh. Jadwalkan sesuatu dengan kantorku. Victoria berkata, aku akan meminta asisten ke menggebangi hari ini. Dr. Oai melirik Ethan, mengangguk sekali, lalu berjalan pergi. Lorong itu kosong. Ethan dan Victoria berdiri di luar ruang rapat bersama dalam kesunyian. Ia menghembuskan napas. Suara terkecil, hanya udara, tapi itu adalah setiap jam dari 6 minggu terakhir yang terlepas dalam 1 napas. Kamu tak perlu melakukan itu, katanya. Aku tahu itu risiko. Seperan, ia berbalik menghadapnya. Matanya mantap, jernih. Kelelahan itu ada, tapi di baliknya ada sesuatu yang belum pernah ia lihat sepenuhnya sebelumnya. Bukan hanya momen tak terjaga, bukan kilasan, tapi seluruh wajah. Victoria Hayes tanpa struktur profesional. Hanya dirinya, berdiri di lorong lantai 23 gedung yang ia bangun karirnya di dalamnya, menatapnya. Aku tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, katanya jujur. Aku tak punya peta jalan untuk ini. Aku juga tidak, katanya. Aku punya seorang istri. Itu satu-satunya model yang kupunya. Dan itu miliknya sendiri. Tak bisa dipindahkan. Ia berhenti. Kurasa kita cari tahu. Bersama? Katanya, seolah menguji katanya. Bersama, ia menegaskan. Ia diam sejenak. Lalu, Amara punya resital dalam 3 minggu. Kelas menari. Ia menatapnya. Aku ingin datang. Ia mengatakannya sederhana, tanpa strategi di dalamnya, tanpa positioning. Hanya seseorang yang meminta sesuatu yang ia inginkan. Kalau itu tak apa, itu lebih dari tak apa, katanya. Sesuatu terbuka di wajahnya, penuh dan nyata dan tak sedikit pun seperti CEO dan sepenuhnya seperti seorang wanita yang telah mencintai seseorang dalam diam selama 2 tahun dan akhirnya, untuk pertama kalinya, membiarkannya terdengar keras. Malam itu, Ethan menjemput Amara dari sekolah dan Rena datang dan memasak makan malam lagi. Ayam jerk kali ini, resep dari ibu mereka yang butuh sehari penuh dan terasa seperti semua hal baik dari masa kecil mereka. Dan entah bagaimana di jam kedua,
dengan amarah di sofa menonton dokumenter alam soal kristal yang telah dikirimkan tautannya oleh Victoria sore itu, dan Rene di meja dengan tehnya. Menatapnya lintas bibir cangkirnya. Ia menelepon. Victoria menjawab di dering kejua. Rene memberiku tatapan, katanya. Sebuah jeda, lalu pelan suara sesuatu yang nyaris tawa. Yang sungguhan, kecil dan pribadi dan tak sedikit pun seperti Victoria ruang rapat. Aku ingin bertemu dengannya secara resmi, kata Victoria. Dia juga ingin bertemu denganmu. Dia cuma tak akan mengakuinya karena dia ingin mempertahankan ilusi skeptisisme. Dari seberang meja, Rene berkata, Aku tengah ITU. Dia dengar itu, kata Ethan. Aku bebas Sabtu, kata Victoria. Sabtu bisa, kata Ethan. Jeda lain, berbeda dari yang lain. Lebih penuh. Ethan, katanya. Ya, terima kasih untuk Rabu. Untuk, ia berhenti, memulai lagi, untuk melihatku melampaui gelar. Semuanya. Ia memikirkan ruang rapat pukul 1 dini hari dan jaket melintasi bahunya dan 3 baris di layar ponsel yang telah menyusun ulang segalanya. Ia memikirkan kopi di meja pukul 8 pagi dan konferensi yang dijadwal ulang dan pertunjukan sekolah anak di baris depan. Ia memikirkan gips ungu dan bintang kecil ditandatangani di ujung nama dan anak 8 tahun yang menuliskan nama itu di formulir rumah sakit karena ia sudah tahu dengan cara jujur dan sederhana anak-anak mengetahui sesuatu bahwa orang ini adalah seseorang yang hadir. Ia memikirkan Daniel yang mencintainya dengan keras. Dan ia memikirkan bagaimana ia telah menghabiskan 3 tahun tak tahu bahwa cinta juga bisa tenang dan sabar dan sepenuhnya pasti dan sepenuhnya hadir. Menyusun ulang dirinya di sekitarnya setiap hari. Seperti cahaya melewati jendela yang tak pernah ia pikir untuk buka. Kamu membuatnya mudah, katanya. Begitu aku belajar melihatnya. Sabtu tiba. Victoria tiba pukul 6.15 sore dengan sebotol anggur untuk Rene, yang diterimanya dengan kehangatan terkalibrasi tepat seorang wanita yang telah memutuskan untuk berpikiran terbuka tapi berniat mengevaluasi secara menyeluruh, dan sebuah buku kecil tentang sains kristalisasi untuk Amara, yang langsung membukanya dan tak meletakkannya selama 45 menit. Rene menariknya masuk ke dapur di suatu titik dengan dalih mengambil piring saji dan berkata langsung tanpa basa-basi. Dia tak seperti yang kubayangkan. Apa yang kamu bayangkan? Aku bayangkan CEO. Rene melirik ruang tamu tempat Victoria duduk di sofa sedang dididik dengan sungguh-sungguh oleh Amara soal keunggulan relatif berbagai struktur kristal. Itu cuma manusia biasa. Ya, kata Ethan, itu yang kutemukan. Rene menatapnya lama dengan ekspresi yang telah ia sempurnakan sejak tahun 92. Yang berarti ia telah memproses situasi dan sampai pada kesimpulan yang ia putuskan untuk dukung. Bagus, katanya, dan kembali ke kompor. Makan malam itu ramai dan spesifik, dan penuh jenis percakapan yang memantul di meja antara orang-orang yang saling mengenal. Amara menceritakan buku kristal pada Victoria dengan intensitas dosen senior. Rene bertanya pada Victoria soal perusahaan dengan keterus-terangan seorang kakak seumur hidupnya dan tak punya waktu untuk jawaban samar-samar. Victoria menjawab semuanya dengan jujur dan tanpa performa. Dan entah bagaimana menjelang pencuci mulut, ia dan Rene sedang membicarakan sesuatu yang tak sepenuhnya bisa diikuti Ethan. Dan Amara bersandar di lengannya, setengah tertidur. Dan ia memandang meja ITU. Meja biasa ini, dapur yang telah sunyi selama 4 tahun, dan merasakan kepenuhan spesifik sebuah kehidupan yang kembali ke dirinya sendiri. Bukan menggantikan APA yang hilang. Bukan menghapus 4 tahun melakukannya sendiri atau duka yang masih hidup di suatu tempat permanen di dadanya. Bukan berpura-pura semua ini sederhana atau tanpa risiko atau sepenuhnya terpetikan. Hanya makan malam ini. Tawa, bobot putrinya di lengannya. Seorang wanita di seberang meja yang telah menghabiskan 2 tahun mencintainya dalam bahasa paling tenang, yang telah mengatur ulang jadwal dan menutupi rapat, dan memegang coklat panas di ruang rumah sakit, dan menandatangani namanya di gips ungu dengan bintang kecil, dan yang kini duduk di meja dapurnya pada Sabtu malam terlihat seperti sudah selalu seharusnya ada di sana. Ia telah menghabiskan bertahun-tahun menunggu duka menutup, menunggu merasa selesai berduka sebelum mengizinkan dirinya merasakan sesuatu yang baru. Dan yang ia pahami sekarang, duduk di meja ini dalam momen biasa ini, adalah bahwa duka tak pernah menutup.
Ia hanya membuat ruang. Itulah hal yang tak diberitahu siapapun. Ia membuat ruang perlahan selama bertahun-tahun, dan kau tak menyadarinya sampai seseorang sudah berdiri di ruang yang terbuka itu. Victoria mendongak dan menangkapnya sedang menatapnya. Ia tak berpaling. Ia juga tidak. Momen di ruang rapat itu, yang memulai semuanya, yang ketika kepalanya bersandar di bahunya dan dunia bergeser, ia pikir itu sebagai malam ketika ia mengungkapkan sesuatu. Malam ay sekretaris sengaja melihat apa yang niada. Ia paham sekarang ia salah tentang itu. Ruang rapat bukan saat ia mengungkapkan hatinya. Ia telah mengungkapkannya setiap hari selama 2 tahun, dalam setiap rapat yang dijadwal ulang. Setiap penyesuaian kalender, setiap keputusan profesional diam-diam yang membentuk dirinya di sekitar bentuk hidupnya sehingga ia bisa hadir untuk putrinya. Pesan di ponsel itu hanya kata-kata. Kata-kata itu selalu ada, tertulis dalam bahasa yang tak ia sadari sedang ia baca. Ia membacanya sekarang, dan tak ada satupun hal tentang apa yang ia temukan yang memintanya menjadi selain dirinya sendiri sepenuhnya. Ia meraih lintas meja dan menutup tangannya dengan tangannya. Sederhana. Biasa, jenis gestur yang dilakukan orang di meja makan malam setiap malam di setiap kota tanpa memikirkan artinya. Tapi itu memikirkannya. Ia memikirkan berapa banyak biaya yang telah dikeluarkan keduanya untuk sampai ke kemudahan momen ini. Duka dan kesunyian dan jarak profesional yang salah dan sesi dewan dan lorong-lorong rumah sakit dan pesan-pesan tak terkirim dan kopi yang ditinggalkan di meja pada pagi terburuk tahun yang mengerikan. Ia memikirkan semuanya dan kemudian membiarkannya mengendap ke masa lalu tempatnya berada, dan tak berada di tempat ia berada. Di mejanya sendiri pada Sabtu malam bersama orang-orang yang paling ia cintai di dunia dalam rumah yang akhirnya benar-benar penuh suara. Sebagian cinta mengumumkan dirinya, masuk lewat pintu depan dengan dada terbuka lebar, pasti dan jelas dan mustahil terlewatkan. Dan sebagian cinta menunggu, muncul di pinggiran, mengatur ulang kalender dan menutupi rapat dan memegang coklat panas dan menandatangani gips dengan bintang. Berbicara dalam bahasa kehadiran, bukan pernyataan. Memilih seseorang setiap hari sebelum mereka pernah diminta dipilih. Ethan Brooks telah mengenal jenis pertama, telah dibentuk olehnya, dan hancur karena kehilangannya, dan telah menghabiskan 4 tahun yakin itulah satu-satunya jenis yang berarti. Ai tahu sekarang ai salah. Jenis cinta paling kuat, ternyata seringkali yang paling tenang. Jenis yang menunjukkan dirinya bukan pada momen ia diucapkan, tapi pada ribuan momen biasa sebelumnya, dalam setiap tindakan kecil dan tak mencolok dari seseorang yang sederhana, sepenuhnya, tanpa syarat atau audiens, memilihmu. Victoria telah memilihnya setiap hari selama 2 tahun sebelum ia belajar melihatnya. Ai sedang melihat sekarang, dan ai takkan pernah berani.